tinggal di mana tuh saya tahu. Begini agama kalian mengajarkan itu. Saya nggak bisa bicara begini agama mengajarkan. Bang Indra, biar dia bicara dulu. Oke ya, saya akan jabarkan sedikit ya, simpel saja. Oke, simpel saja. Ada lebih dari 50 orang mengajak saya ke Zoom. Saya mengatakan, seberani apa Anda mengasih saya uang untuk bisa membeli waktu saya? Kalau Naja mau berdiskusi dengan saya, dia harus kasih saya tarif. Kalau dia nggak punya tarif, ya udah. Kalau cuman omongan kosong diskusi gitu, saya nggak berguna. Saya hanya ingin bermain dengan pikiran saya. Kalau hanya untuk persendirian saja atau berdua, sorry Naja, saya bukan seperti Anda melawan Oten yang sendiri-sendiri itu. Itu bukan kelas saya. Kalau begitu kok jangan ikut kelasnya bicara. keroyokan gitu. Karena kelas saya itu kalau Anda berani bayar saya mau. Ayo, ada yang berani bayar saya? Ya. Bayar saya langsung mau. Oke, kalau Padahal begitu- dari tadi dia ngoceh loh di sini. 3 juta mau nggak? Tuan A, kalau 3 juta mau nggak? Apa? Oke, silahkan Diminta bayar bayaran saya akan berdebat bisa sampai malam. 3 juta cerita lama tuh. Oke, silahkan Oke, akan Tuan A. kualitas agama Begini. Anda. Oke, Ayo. Tuan A. Oke, Tuan A. Berikan Kita udah saya- dengar. Oke, kita udah dengar alasan No, kamu. no. Maka simpulkan, kalian tidak berani memberikan saya tarif. Om Billy, saya sedikit aja Om Billy, ya. Om Billy, saya sedikit Oh, ya, aja. Saya yang akan membayar berapapun tarifnya yang Tuan A bilang. Tapi saya juga punya hak untuk pengukurannya yang 3 juta. wajar. Enggak, berapapun dia 3 minta, juta. yang wajar. Kalau misalnya kita mengundang Zakir Naik misalnya ya, kita memberikan tarif wajar, dia sudah punya prestasi. Sementara Tuan A ini harus menunjukkan dulu, kan dia jual diri nih. Berapapun demi Allah saya bayar asal yang masuk akal. Oke, langsung tadi mulai saya lelang bilang, harga. tadi saya mengajukan 3 juta. Coba lihat Tuan A kira-kira. Loh, kok gimana? kabur? Ya, kabur, Tuan A. Kabur. Oh. Bang Billy, soalnya dia nggak bisa nge-mute itu. Kalau maksudnya kalau cuma mau jadi pendengar lebih baik di bawah. Kalau mau menjadi pembicara siapkan tema duduk di atas. Jadi Bang Billy clearkan karena ini masalah ini bertumpang tindih. Saya mau Papa jahat dia mau bicara atau mau penonton? Kalau mau bicara masukkan dia dalam. Udah Anda diam aja situ. Oh, Anda mengatur Udah, manusia. jangan ngatur. Udah di Jadi saya surgamu harus itu udah bebas. Jadi kamu nggak perlu ngatur orang. Ingat itu surgamu udah bebas itu. Udah diam aja. Berdiri aja Bukan di situ. masalah itu, kita mau pakai timer. Suruh turunkan Tuan A itu. Tuan A kasih turun aja. Tunggu. Yang Jangan langsung bilang timer. Tanya sama si Abi. Kalau dia punya timer, tanya sama dia. Apa yang dikatakan oleh Icak? Kalau dia memang mau megang timer itu. Tanya sama Abi. Kalau dia mau megang timer. Oke. Artinya dia harus netral Jadi itu. begini, kesepakatan ya. Kesepakatan kesepakatannya? yang mau ikut bicara, bilang dari awal disiapkan timernya. Jangan orang bicara ditabrak. Kita bijak di sini. Bijak atau monopoli? Fakta di lapangannya gimana tuh? Bukan monopoli, pakai timer. Monopoli dari mana? Kalau kamu mengatakan tidak ada perbedaan, itu monopoli namanya. Sedangkan secara Makanya kita fakta di membuktikan. lapangan ada perbedaan. Makanya mau kita Itulah, buktikan. itu Bukan seleksi dengan alam namanya. terocos. Makanya Nah, kita mau buktikan. seleksi alam. Ya, Indra Oke, Mose, Tuan adanya A. perbedaan. Kenapa jadi Coba emosi? Abi. Oke, Tuan A. Coba. Kenapa emosi? Kok Abi, siapa Tuan aja? A. Saya tanya Abi. Tuan A diam, jangan tanya saya. Saya perhatikan, saya ngingat semua. Yisak Iya, pun coba tidak akan apa bisa dibilang merubah premis yang dia bawa pertama. Icak Karena bilang saya ingat. adanya tafsir yang berbeda. Maka di lapangan Ya. dia simpulkan bahwa setiap orang itu bisa pandangan berbeda. Dan untuk benar dan salah itu punya Indra Mose yang mengatakan harusnya itu dipegang. Tadi Benar Indra dan salah Mose itu nggak ada Ishak bilang itu. Oke, sudah kamu bicara diam kan? Habis kamu bicara kamu Anda diam. ingat biar nggak saya itu? jawab. Kalau nggak ingat juga, nanti otaknya itu saya pretel itu. Kalau masih Kamu keinget punya juga ya. apa untuk pretelin, Tuan A? Kau cuma bisa Sehingga dipanggil sekarang Tuana, pretel Tuana, otak itu. Tuana. Kalau punya Tuhan, Kalau itu kau dengan otaknya bisa gaya, dipretelin. kau tidak bisa berbicara tentang surga tadi. Kelayakannya tidak sampai. Ya jelaskan aja surga yang merdekamu itu. Jelaskan aja. Oke. Surgamu yang Oke, merdeka itu sabar yang, ya. Saya yang tidak masih akan ada hubungan menjelaskan. kaitan Saya manusia tidak akan itu. menjelaskan. Saya pengen diskusi Ya ini udah, berjalan. terima kasih. Kamu tidak Oke, perlu kau diam di menjelaskan situ, karena sudah diam di jelas situ. surgamu itu memang perlu ngawur aja, mimpikan aja. Silakan saya aja. izin turun Oke. aja, nggak bisa bicara di sini. Izin turun Oke, aja ntar kalau dulu, gini. ntar dulu, Ustaz Naja. Percuma dari tadi nanggepin, ditanggapi, Ya. ditanggapi. Kapan Oke, ini bicara masalah. gantian? Oke, saya kasih contoh tadi Ustaz Naja. Tadi
tentang masalah tafsiran 72 bidadari. Ini kan tafsiran. Bang Indra sudah menjawab dengan benar bahwa itu tafsiran. Tetapi makna aslinya adalah perempuan-perempuan muda yang belum tersentuh sama sekali. Oke. Nah, itu dengan persepsi itu lalu kemudian Yisak menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara misalnya Salafi dan NU. Kita bilang ya kalau masalah perbedaan, tetapi tidak ada berurusan di masalah yang pokok, tetapi di masalah yang furu itu iya. Nah, dalam kondisi ini Yisak ingin memisahkan gitu loh, memisahkan bahwa masalah tentang 72 bidadari tadi menjadi suatu pokok yang besar dalam sebuah perbedaan di antara seluruhnya tentang Islam. Nah, begitulah yang kira-kira proses tadi. Sekarang gini, Yisak silakan membawa premis ulang dari apa yang baru saya sampaikan. Baru kemudian ditanggapi oleh Ustadz Naja. Baik, yang tadi saya ucapkan itu bukan masalah benar dan salah, tapi fakta di lapangan bahwa adanya perbedaan tafsir memunculkan kelompok-kelompok dengan pemahaman yang berbeda, dengan khotbah-khotbah style yang berbeda. Itu terjadi di lapangan. Tidak ada yang harus malu untuk mengakui bahwa ada seleksi alam lalu ada perbedaan Ini pikiran. Itu kapan adalah saya ngomongnya alami. ini? Alami. Jadi sesuatu yang alami itu Timer pasti lah. terjadi. Timer yuk. Ini dari tadi yang diskusi ini pakai Abi nama Abdurrahman sama yang lain. Saya kapan ngobrolnya? Oke, habis ini Ustadz Naja. Habis ini Ustadz Naja. Saya Timer aja, Abi timer aja. Oh iya. Contoh. Oke. Saya bahkan belum selesai menjelaskan tadi. Jadi perbedaan itu kan terjadi secara seleksi alam dan itu natural. Tidak ada yang perlu malu. Nggak ada yang bilang ini salah, benar, ini musuhan. Nggak ada. Kita hanya bilang ada perbedaan. Contoh, dalam hal fikih pun nanti bisa muncul perbedaan. Entah itu karena dasar kesepakatan atau karena berbeda dalil yang menjadi sandaran. Contoh, ada orang yang mengatakan tahlilan itu bid'ah. Yang kelompok lain bilang tahlilan itu nggak apa-apa, bukan termasuk perbuatan yang keji, bukan perbuatan jahat ataupun perbuatan yang salah. Jadi dua kelompok aja udah bisa punya pandangan yang berbeda karena mereka bersandar pada dalilnya masing-masing. Mereka membela dogmanya masing-masing dalam hal ini. Ini nggak bicara masalah sunni atau bukan, karena semua mengklaim sebagai sunni, semua mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Nah, NU itu kan ada di sandarannya di Asy'ari. Asy'ari ini praktek-prakteknya ini nggak sama, tidak sama persis. Kalau mirip mungkin bisa, tapi kalau sama persis dengan Salafi tidak. Kenyataannya Salafi atau orang-orang hijrah yang kita lihat di lapangan itu berbeda dengan NU pada umumnya atau Asy'ari pada umumnya. Itu adalah fakta di lapangan. Aku nggak bilang siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi namanya penafsiran manusia, namanya penjelasan buatan manusia, itu pasti nggak mungkin seragam. Kalau terlahir perbedaan, ya fakta di lapangannya begitu. Lalu solusinya apa? Untuk supaya tidak perang ayat, perang dalil, merasa kelompoknya paling benar, kelompok lain salah. Ini masih dalam satu koridor loh, yang mengklaim diri sebagai sunni. Solusinya apa? Kan itu yang mau dibahas. Belum selesai saya menjelaskan sampai di situ, udah emosi, udah dipotong duluan dengan pemikiran yang macam-macam. Padahal yang dimaksud ada perbedaan. Solusinya apa? Supaya nggak ribut, supaya nggak pecah-pecah seperti itu tuh apa? Kan gitu. Nah, kalau ada Ustadz Wafi di sini yang mengerti masalah fikih dan sejenisnya, ya coba tolong dijelaskan kenapa perbedaan itu bisa muncul. Lalu apa parameter untuk menganggap ini benar, ini salah, tanpa harus menjelek-jelekan kelompok yang berbeda. Kan begitu. Iya, sekalian Wafi silakan jelasin Ustaz- itu. silakan Ustadz Wafi. Sebentar, Bapak Jahat ini waktunya Ustadz Wafi. Bapak Jahat mendingan dibawa aja, Bapak Jahat dibawa aja, Bapak Jahat dibawa aja. Bapak Jahat ini tidak poin ilmu, Kalian itu dalam diam saling mengkafirkan loh. Oke, silakan Ustadz Wafi. Kemudian Nah, aku punya poin, kalian dua-dua kalian masing-masing, aku punya poinnya. Oke, silakan Ustadz Wafi. Tadi kan Yisak bicara secara luas, tetapi kita bicara yang pertama tadi itu hanya masalah 72 bidadari dalam tafsir. Silakan Ustadz Wafi. Bisa nggak layar saya dibesarin, host? Izin host, biar saya ngasih tunjukin data, host. Tunggu bentar nih, settingan itunya hilang, jadi saya gimana caranya ya?
kotak saya Biasanya kan- diklik ada tanda dibesarkan gitu. Udah, tapi ini udah nggak ada tandanya, udah nggak ada. Tadinya ada. Apa ini? Tadinya ada tanda, aku tahu kok caranya, cuman ini nggak bisa. Tunggu bentar. Jadi perbedaan antara si Wafi dan Abi ini bukan masalah apa lagi, ini udah masalah usul mereka ini. Allah mereka berbeda loh ini. Nah, yang aku tanya itu bukan untuk merosting, bukan untuk membuli, sama sekali nggak ada pikiran ke arah situ. Tapi kalau terjadi perbedaan, solusinya apa? Kenapa? Karena dari perbedaan. Ya, Bang Ishak, tadi kan sudah Bang Ishak tadi kan sudah. Jadi saya pikir sabar karena saya bukannya tidak mengerti yang Bang Ishak sampaikan. Aku tambahkan. Gak usah garis tanggapi bawahi Bapak. aja, gitu. Artinya aku garis bawahi karena ini kan belum dijawab. Aku garis bawahi bahwa pertanyaannya kan bisa terjadi perbedaan. Lalu solusinya apa? Karena konsekuensi dari perbedaan ini adalah saling menyalahkan, dan itu terjadi di lapangan. Yang A menyalahkan yang B dan yang B menyalahkan yang A, itu terjadi. Supaya nggak terjadi kekacauan seperti ini, apa solusinya? Kan begitu. Ustaz Wafi paham dengan apa yang tadi disampaikan. Nah, Ya, silakan udah ya. Ustaz Wafi. Oke, ini sebelum saya teruskan, saya bertanya singkat dulu. Ini Mas Free Thinker ini sebagai apa? Sebagai Yahudi atau Hindu? Saya bertanya sebagai orang yang filsafat dan logika, tidak Saya nanya bersandar agama pada Anda. Bukan, Nanya agama bukan. Anda. Saya tidak Agama Anda beragama. apa? Bukan hanya saling Saya menyalahkan, tidak mereka ini beragama. saling mengkafirkan loh. Mereka ini saling Saya tidak Nanya beragama. agamanya dulu. Agama itu hanya celah untuk mengkafirkan orang, maka saya katakan saya tidak beragama. Silahkan Anda siap. katai saya Oke, kafir, nggak masalah. Siap. Oke. Sudah. Saya paham. Ini ada kitab namanya Tarikhul Madzhab Al-Islamiyah. Munculnya beberapa mazhab di dalam Islam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Abu Zahra. Nah, jadi mau tidak mau, dan ini bukan hanya terjadi di dalam Islam ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sataftariku ummati ala 30 wa sab'ina millah, bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73, kalau Yahudi 71 dan Kristen 72, dan itu adalah sebuah sunnatullah, sebuah keniscayaan bagi kita. Mau tidak mau kita tidak akan pernah sama. Jangankan di dalam Islam, kadang di dalam satu keluarga saja kita akan berbeda paham. Nah, lalu perbedaan di dalam Islam ini dibagi-bagi. Ada perbedaan yang dipuji oleh Allah, ada perbedaan yang tidak disenangi oleh Allah. Makanya ada bahasa Arabnya itu ikhtilaf, ada yang menggunakan iftiraq. Kalau iftiraq itu pecah belah yang tidak disukai oleh Allah. Kalau ikhtilaf itu perbedaan yang mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya di sini di halaman pertama disebutkan asbabu ikhtilafil muslimin, sebab-sebab umat Islam itu berbeda pendapat. Innal muslimin qad ikhtalafu ila madzahib fil i'tiqad was siyasah wal fiqh. Jadi umat Islam itu berbeda dalam 3 bab. Yang pertama keyakinan, akidah, yang kedua politik, yang ketiga adalah fikih. Nah, yang kita bahas ini perbedaan yang mana dulu? Kalau secara umum akan panjang sekali pembahasannya. Kalau perbedaan masalah akidah, ada babnya nanti. Ada perbedaan dalam hal politik, siasah, ada perbedaan dalam fikih. Wa qabla an nakhudha fi bayani asbabil khilaf yajibu an nukarrira amrayni. Sebelum kita membahas perbedaan di dalam umat Islam, maka kita wajib menetapkan 2 perkara dulu. Yang pertama, awwaluhuma anna hadzal ikhtilaf lam yatanawal lubbad-din. Ada perbedaan yang tidak sampai menyentuh kepada hukum pokok agama. Maka falam yakunil ikhtilaf fi wahdaniyatillah wa syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala fi annal Qur'an nazala min indillahi ta'ala al-qadir. Ada perbedaan yang tidak sampai menyentuh pokok agama. Contohnya pokok agama seperti apa? Seperti keesaan Allah. Kita tidak pernah berbeda tentang Allah itu esa. Lalu keesaan ini tidak ada tafsirannya. Ya sudah, Allah itu ya sudah esa. Tidak ada 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, tidak ada. Itu tidak ada perbedaan tentang keesaan Allah. Atau kita tidak ada perbedaan masalah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wala fi annal Qur'an nazala min indillah.
kita tidak akan pernah berbeda. Masalah Al-Quran itu turun dari Allah, beda sama Syiah. Syiah itu sudah tidak yakin bahwa Al-Quran itu benar-benar terjaga dari Allah. Syiah sudah tidak yakin, maka ini sudah menyentuh terhadap pokok ini. Karena ketika sudah merembet kepada tidak percaya akan keorsinilan Al-Quran, maka dia adalah kafir, bukan Islam lagi. Ini salah satu contoh tentang hal-hal yang menyentuh kepada pokok agama. Wala fi usulil faraid. Dan ketika perbedaan itu tidak menyentuh kepada hukum-hukum kefarduan, contohnya ke sholat. Saya sama Mas Indra Mose sholatnya sama 3 kali sehari, Syiah 3 kali sehari. Kemudian waz zakat dan zakat, wal haji dan haji, wasaum dan puasa. Jadi ini adalah contoh-contoh hal-hal yang tidak boleh kita berbeda pendapat. Tapi ada yang kedua, umat Islam berbeda dalam ini. Al-amru tsani anna hadzal ikhtilaf syarrun bin nisbah lil ikhtilaf haula ba'dil aqaid. Ada perbedaan yang sampai menyentuh kepada lintas akidah wa haula siyasah dan lintas politik. Maka dari itu walidzalika rawahul Bukhari an Zainab binti Jahash. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur Zainab binti Jahash annaha qalat. Zainab binti Jahash mengatakan istaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhmarran wajhah. Suatu saat Rasulullah itu bangun tidur dalam keadaan wajahnya memerah. Lalu wayaqulu, dan Rasulullah mengatakan la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Tiada Tuhan selain Allah, sungguh celaka bagi bangsa Arab atas min syarrin, atas kejelekan yang sudah dekat datang kepada mereka. Apa maksudnya? Wa yushiru Rasulullah an-nabi ila ma yajri bainal muslimin min khilaf min ba'dihi. Ini maksudnya Rasulullah mewanti-wanti akan perbedaan masalah akidah dan perbedaan masalah politik yang ini tidak disukai oleh Allah. Mungkin itu dulu. Jadi kita mau bahas yang mana? Apakah ikhtilaf masalah akidah atau politik atau fikih, biar bisa kita dudukkan. Dan agar bisa dua arah ngomongnya, ya. Kalau di sini Mas Ishak ini mengaku sebagai ateis, saya akan coba Anda seateis mana Anda. Seperti itu setelah ini ya. Saya akan buka tentang filsafat Yunani dan lain sebagainya, tapi harus dua arah ya, mengenai ikhtilaf. Ingat yang kita bahas ikhtilaf. Dan sekarang setelah ini saya akan bacakan ikhtilaf bainal adyan, ikhtilaf antara agama tentunya dengan Anda. Yang tidak beragama juga ternyata terjadi ikhtilaf di sana sampai saling membunuh juga ada. Monggo. Dilanjut. Oke, terima kasih Ustaz Lafi. Ada hal yang tadi buka sama Oke, Bapak Allahnya Jahat, saya Wafi pikir dan Allahnya Indra itu berbeda loh. Gini, saya coba ikuti dan proses ini tanpa Papa Jahat sementara waktu ya, supaya kita kembalikan dulu sebelum Bang Indra, kita kembalikan ke Free Thinker sama Tuana. Saya Ada yang rasa tidak dibuka oleh Wafi. Gak apa-apa, Bang Allahnya Indra, Indra kita dan buka Wafi buat berbeda mereka loh. dua dulu apa yang mereka mau gitu, supaya bisa didudukan lagi. Saya rasa penjabaran tadi tidak ada power, tidak ada poin. Jadi saya ngantuk mendengarnya, ingin mimpi basah aja Tuan. siang ini. Karena yang diinginkan Tuan A. tadi itu kenapa? Allahnya si Indra dengan Wafi ini beda loh. Mereka tuh Allahnya ya, juga beda. Iya, Tuhannya lagi jadi dua Tuhan Mereka mereka, ini. nggak apa-apa. Kita Beda ikuti aja dengan sampai mana Allahnya. Tuhan mereka berdua. Gini ya, Free Thinker tadi mempertanyakan di lapangan ada perbedaan. Najam menjelaskan perbedaan begini-begini. Dia tangkap nggak apa yang ditanya oleh Free Thinker. Lalu dia tanya solusi perbedaan mereka bagaimana. Dia kan bertanya itu, tapi dia menjelaskan perbedaan begini sampai. Waduh, saya kalau di depan itu ada guru saya begitu, saya tabok. Konyol. Saya bertanya itu sesuai apa yang jawab aja pertanyaan saya sesuai. Nggak usah Anda menjabarkan. Anda gimana ya? Anda mau naik jalan tol nih. Anda mau mencapai tujuan, tapi Anda muter-muter dulu. Tapi tujuannya nggak sampai. Seolah-olah kita kan udah sampai tujuan. Di mana tujuannya? Powernya nggak ada, poinnya nggak ada. Makanya saya bilang, saya ingin tidur siang untuk mimpi basah. Saya nggak paham apa yang Anda jelaskan karena Anda muter aja. Harusnya Anda kasih penjabaran. Karena Anda tidak terpelajar. Jadi Anda menganggap Terima kasih sebuah untuk Anda yang perbedaan terpelajar itu dalam Memang narasi umat bahasa Tuhan Arab memang itu terpelajar. adalah sama. Iya, seperti Anda memang terpelajar. Kan itu kan? Terpelajarnya Kalau Anda itu Anda kan memang mengikuti merasa orang lain, kan? terpelajar, sekarang saya tanyakan Anda sebagai ateis di sini ya, betul?
Anda sebagai ateis di sini, gimana? Kamu sebagai ateis, kalau sebagai ateis saya tanya satu aja permasalahan. Kalau kamu memang yang merasa paling ateis dalam room ini, gimana? Kita adu, lebih ateis mana, kamu atau saya? Gimana? Oh, silahkan. Siapa tahu kamu lebih ateis daripada saya, silakan. Karena dalam taraf ateis tidak punya ukuran, jadi jangan salah mengukur. Nah, itulah. Karena ateis tidak punya ukuran, makanya orang-orangnya gak jelas gitu loh. Kalau kita itu punya ukuran, dalam hal ikhtilaf saja, dalam hal perbedaan saja, antara bahasa Arab beragama ini dan iftiraq itu berbeda maknanya. Tengah beragama, tidak jelas, makanya mereka tidak punya ukuran gitu loh. Dan sholat aja dia nggak tahu. Kaum agama begitu mengajarkan yang paling beragama, kurang beragama dan tidak beragama. Maka agama yang itu merasa paling untuk ateis dikonsepkan itu begitu, tahu nggak? Tidak ada urutannya gitu loh. Itu Anda sudah mengakui bahwa di dalam ateis tidak ada ukuran, karena tidak ada ukuran dan standarnya, makanya Anda bingung gitu loh. Kalau kita ada ukurannya, ada perpecahan di dalam umat Islam, itu ada yang namanya iftiraq, ada yang namanya ikhtilaf. Jelas sudah saya jelaskan barusan. Di dalam ateis, perbedaan standar dan ukurannya, tujuannya pun nggak jelas. Makanya orangnya seperti Anda ini. Oke, memang benar ya, memang benar. Tuana tadi ini berkomentar. Ya, kalau Oke, Tuana tadi ini berkomentar karena memang dia tidak punya juklak dari keagamaan, sehingga memang tidak tahu bagaimana posisi daripada Nabi, posisi daripada Tuhan itu tidak tahu, sehingga kita mau berbicara yang ada konstruknya, ya. Jadi Tuana, Anda memang kalau dari apa yang Anda jelaskan tadi, justru saya pengen kembalikan kepada free thinker dulu supaya bisa berdiskusi dengan baik kita. Kalau tidak, nanti kita bakal susah diskusi. Karena Anda baru bilang bahwa apakah Nabi kalian adalah mengurus orang lain, mengurus Tuhan orang lain. Apakah dia cari muka? Pertanyaan ini tentu namanya Nabi itu memang tugasnya memang adalah mengurusi umatnya. Di mana saya mengucapkan itu? Yang tidak jelas itu sampai selesai ya. Sampai yang tidak jelas itu jangan jadi umat perkataan beragama yang berkata bahwa hadis itu adalah firman Allah. Itu nggak jelas tuh si Indra itu. Oke, saya silakan kasih ke free thinker dulu. Kira-kira mau Abi, jangan lari. Di mana saya mengucapkan itu? Di mana saya mengatakan Nabi Anda seperti itu? Di mana? Rekam bukan videonya. Nanti dibaca Jadi di bawah. kaum agama jangan takut. Oke. Tuhan Anda mengajari ketakutan untuk menjabarkan kepada saya. Takut. Artinya Anda tidak cukup mampu. Belajar lagi sama si Naja itu supaya diajarkan bagaimana cara berbicara yang bagus dan baik itu. Mengarang-arang cerita itu. Putuskan aja dulu Indra dan Wafi, Allah mana yang paling benar dari Allah kalian berdua? Karena Allah kalian berbeda loh, Indra dan Wafi. Saya tidak namanya ya. Kita langsung aja. Tidak jangan takut. Papa Jahat nggak usah ditanggapi. Satu kelompok Karena Papa Jahat tidak ditanggapi karena dia tidak menunjukkan data gitu. Aku nggak kalian tanggapi karena aku punya barang kalian. Silakan free thinker. Sebetulnya tadi udah ada pengakuan dari Ustaz Wafi, pengakuan yang jujur karena kejar aja itu Iza. Kejar itu Iza. Allah mereka berbeda loh ini. Ya, sebentar. Kita akan ke situ, tapi sebelumnya aku apresiasi dulu untuk Ustadz Wafi yang sudah dengan jujur membacakan sesuatu yang memang tertulis. Ada perbedaan tadi yang disukai maupun yang tidak, perbedaan politik ataupun perbedaan fikih ataupun furu'iyah tadi itu. Itu adalah kenyataan di lapangan. Namun mengenai solusi ini belum ada solusinya. Artinya kalau tidak ada solusi kan berarti ada konsekuensi. Nanti kelompok A menjelekkan kelompok B menjelekkan kelompok A, atau kelompok A menghakimi kelompok B dan kelompok B menghakimi kelompok A, dan seterusnya. Artinya itu akan terjadi perang pemikiran seperti itu, dan itu kenyataan di lapangan. Nah, kalau tadi yang ditanya masalah Papa Jahat itu kan Tuhan bisa berbeda. Ini aku pernah memperhatikan ada 3 kelompok nih di Islam. Ada yang mengatakan Allah itu tidak punya tubuh sehingga dia ada di mana-mana. Makanya bisa dikatakan lebih dekat dari urat leher atau urat nadi gitu. Lalu kelompok yang kedua mengatakan Allah ini punya bentuk tapi hanya bisa dilihat kalau di surga nanti. Konsekuensinya bentuk adalah punya tinggi, lebar, punya volume, tapi tidak bisa dilihat ketika di bumi saja. Lalu kelompok yang ketiga mengatakan Allah itu beristiwa di arsy,
Sementara beristiwa di arsy ini, istiwanya itu kalau diterjemahkan artinya duduk di singgasana. Tapi mereka tidak mau membayangkan duduknya itu bagaimana. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa duduknya Allah itu beda dengan duduknya manusia atau duduknya hewan. Itu berbeda posisinya. Nah, sehingga solusi untuk perbedaan tadi yang mengakibatkan kebencian dan permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, entah itu sesama Sunni, atau Sunni dengan Syi'i, atau Sunni dengan Syi'i dengan Mu'tazilah dan lain-lain, kelompok yang mungkin sekarang udah nggak ada, itu terjadi peperangan secara fisik maupun secara mental, secara pikiran. Nah, solusinya agar damai itu bagaimana? Secara fisik maupun secara mental, gitu. Jadi solusinya bagaimana supaya terjadi yang Mas namanya Metatron kedamaian. dengung itu, Mas Metatron berdengung. Oke, suaranya. itu yang mau dipilih ya. Itu yang mau dipilih ya. Izak, iya, satu Oke. lagi Izak, mereka itu saling mengkafir dan saling mengeluarkan dari Islam loh. Free thinker. Perbedaan Tuhan mereka ini. Gini, sebelum Mas Ishak ya bertanya kepada kami tentang solusi, sebelum kita beranjak ya kepada solusi, Mas Ishak kan sebagai ateis. Di sini ada Mas Tuan A ya. Di sini ada Mas Tuan A juga dan pendukungnya salah satunya Papa Jahat. Sekarang saya tanya kepada Mas Ishak tentang perbedaan yang terjadi di kalangan orang-orang ateis. Sebenarnya yang saya tanya begini, apa yang Anda definisikan dengan hujjah atau dalil yang Anda pijaki? Sekarang saya tanya itu dulu. Apa yang Anda coba definisikan kepada saya ketika Anda berpedoman bahwa ini adalah benar dan ini adalah salah, apa yang Anda pijaki di sana? Monggo. Silakan. Sebetulnya kalau bahas dalil itu monopoli politik dan monopoli agama, tidak lebih daripada itu. Nah, karena di dalam ateisme tidak menjanjikan surga, neraka, benar dan salah, tetapi hanya membahas sesuatu yang faktual, fakta, bisa diobservasi dan dianalisa, bisa dikembangkan apakah bermanfaat atau tidak untuk manusia, sehingga ateisme itu lebih netral. Dia tidak berusaha untuk menjanjikan sesuatu yang memang tidak bisa dibuktikan. Dia hanya menjanjikan sesuatu yang fakta yang bisa dipelajari. Nah, yang bisa dipelajari ini tentunya adalah pembahasan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Sains, matematika, fisika, kimia itu kan ada perbedaan. Filsafat, itu juga ada perbedaan di dalamnya. Tetapi ilmu-ilmu eksakta ini ataupun ilmu filsafat ini tidak mengkafir-kafirkan orang sampai bunuh-bunuhan. Dalam sejarah manusia terbukti bahwa yang lebih sering bunuh-bunuhan itu adalah orang-orang beragama ketimbang orang ateis yang sibuk dengan sainsnya atau sibuk dengan pekerjaan harian. Oke, saya tangkap Mas Ishak ya. Dan Kita semua diskusi. itu pemicunya gara-gara surga. Tunggu dulu kalau mau Nah, oke, berkomentar. saya tangkap ya. Aku nggak usah takut sama aku kalian. Kalau mau abis ini kamu yang jawab ya. Nggak apa, orang dikit Oke. aja ngomong dikit aja kok. Nggak potong-potong Ya, kayak gitu. habis ini Papa Jahat, Oke. ya, habis ini Papa Jahat. Sabar dulu Papa Jahat, sabar dulu biar Oke, terangkan saya oleh Ustaz tangkap Wafi ya. dulu. Saya tangkap Habis ini Papa pembicaraan Jahat, ya. dari Mas Ishak, teman-teman. Dia mengatakan, ya, ini sebenarnya ungkapan Mas Ishak sudah tidak menunjukkan dia itu ateis sejati. Kenapa? Dia berargumen ketika saya mengatakan, apa argumen Anda yang Anda pijaki yang menjadi sandaran ketika Anda mengatakan A benar dan B salah. Lalu Mas Ishak mengatakan nih, ketika orang-orang yang beragama sibuk mengkafirkan orang lain, orang ateis tidak, kata dia. Nah, ini adalah pernyataan yang ambigu. Kenapa? Karena istilah kafir itu memang muncul di dalam dunia agama. Orang yang tidak melewati agama yang benar, maka dia disebut dengan kafir. Lalu dikait-kaitkan dengan ateis yang sama sekali tidak percaya dengan agama. Ini namanya safsatoh. Dalam ilmu filsafat, Mas Ishak ini sudah terjebak dalam istilah safsatoh. Apa safsatoh? Safsatoh adalah kias yang tersusun dari muqaddimah wahniyat, kadzibah, daya khayal yang sangat dusta. Contoh nih, saya contohkan. Mas Ishak mengatakan batu adalah benda mati dan setiap benda mati tidak bernyawa. Nah, ini adalah kias yang khayalan tingkat tinggi atau kita katakan dusta itu. Bukan fiksi, tapi fiktif. Kenapa? Karena ketika Mas Ishak berdalil bahwa orang ateis tidak sibuk mengkafirkan orang lain, padahal istilah kafir muncul dari orang yang tidak beragama. Dan itu adalah klaim dari orang yang beragama. Sehingga ketika Mas Ishak mencampur adukkan konsep dalam agama dengan konsep ateis, itu bukan kias yang cocok. Itu namanya kias qot'i, pengkiasan yang pendusta,
pengkiasan yang gak nyambung. Batu kok malah bernyawa. Sama dengan seperti itu. Makanya hujjah di dalam Islam, Mas Ishak ya, hujjah dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Hujjah secara bahasa, dalil secara bahasa, memiliki arti mengalahkan. Menurut istilah, hujjah adalah sesuatu yang dijadikan pijakan atas kebenaran sebuah pernyataan tuh. Hujjah dan dalil memiliki pemaknaan yang semakna. Makanya kita ada katakan akliyah, kemudian tadi yang Anda contohkan sudah menuai banyak safsatoh, kemudian ada namanya hujjah syar'i, ada yang nanti namanya hujjah al-jadaliyah. Itu harus Anda pahami dalam ilmu filsafat. Kenapa? Ketika Anda mengaku ateis tapi ternyata pernyataan Anda masuk terperangkap pada peraturan agama, berarti Anda bukan ateis. Kan begitu. Kan membandingkan antara kelompok beragama dengan kelompok tidak beragama. Kenapa kerusakan lebih banyak terjadi di kelompok agama? Itu fakta loh, itu bukan bahas filsafat yang dikiaskan. Itu kenyataan di lapangan bahwa orang beragama cenderung berperang ribut untuk masalah-masalah yang mereka yakini tadi. Sementara orang ateis tidak pernah sampai bunuh orang hanya karena berbeda masalah sains, atau berbeda masalah fisika, atau berbeda masalah kimia sampai bunuh orang. Kalau ada yang menggunakan penemuan-penemuan misalnya bom atom untuk kejahatan, itu urusannya beda, itu tema yang berbeda, dan itu juga belum tentu orang itu ateis karena dia punya kepentingan-kepentingan, entah itu politik secara sekuler atau kepentingan agama secara surgawi, sehingga dia berperang lalu memusuhi orang lain dan menghakimi orang lain sesuai dengan monopoli ego agamanya. Jadi agama itu adalah monopoli, adalah ego. Sementara dalam ateisme, ya dalam pandangan ateisme simple. Orang itu mau menyembah Tuhan yang tidak kelihatan ataupun menyembah Tuhan yang kelihatan ataupun tidak menyembah Tuhan tidak pernah dipermasalahkan. Kenapa? Selama itu tidak menghasilkan kekerasan yang tidak masuk akal, itu nggak masalah. Orang boleh berkreativitas, boleh berkreasi. Tetapi sampai itu merugikan kelompok lain, apalagi sampai terjadi monopoli kekuasaan dan lain-lain, itu sudah masuk ke dalam ranah dogmatika agama yang memberikan kerugian-kerugian pada manusia, terutama pada kelompok-kelompok yang tidak sepaham. Itu aja sih sekiranya. Ini, Mas Ishak, ketika jenengan ya mengatakan bahwa umat beragama ini sampai gontok-gontokan saling membunuh, mengkafirkan, makanya saya tanya di awal. Saya tanyakan di awal kan, apa yang Anda pijaki dalam mengatakan ini benar dan ini salah, itu dulu kita dudukkan. Kalau kita kan jelas tuh, ada Quran, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma, seumpama seperti itu. Sekarang saya tanya kepada Mas Ishak, ketika Mas Ishak mengaku sebagai perwakilan dari orang ateis ya, sedang bernarasi seperti orang ateis, saya bertanya, apa pijakan orang ateis dalam berhujjah? Pijakannya yang saya tanya. Saya tidak membahas perbedaan antara umat Islam dan umat Kristen, umat Yahudi. Orang ateis itu punya kebebasan. Pertama, manusia punya freedom. Freedom itu bukan liberty ya. Kalau liberty itu mengikat. Kalau freedom itu tidak mengikat. Dia akan ambil apa saja yang bermanfaat dan berguna. Bisa jadi itu sudah dipikirkan atau diajarkan oleh pendahulu-pendahulu yang adalah manusia berpikir. Tetapi dasarnya bukan agama, bukan Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan, bukan. Dasarnya adalah logika sebab akibat bermanfaat atau tidak. Nah, dalam konteks kehidupan bersosial nih, dalam bernegara, bersosial ataupun berkelompok, kan ada sesuatu hal yang mengakibatkan keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ada juga yang mengakibatkan kerugian, kesedihan, kesengsaraan. Tentu kita akan lebih cenderung milih yang membawa manfaat, yang membawa kebahagiaan, manfaat, perkembangan untuk evolusi manusia selanjutnya. Itu kan lebih bermanfaat daripada membahas sesuatu yang ributnya, perangnya itu cuma gara-gara masalah surga, neraka, bidadari. Itu kan menjadi sebuah hal yang terlihat sangat dangkal. Sementara orang ateis, kita bisa menikmati teknologi misalnya. Kenapa? Karena mereka bekerja keras dengan matematika, fisika, kimia, dan sejenisnya, agar kita bisa menikmati produk-produk itu. Dinikmati tanpa harus mengkafirkan orang, tanpa memusuhi dan menghakimi orang. Oke, manusia memang bisa berbeda pendapat. Itu seleksi alam, itu natural. Kesukaan saya A, kesukaan dia B. Apa kita bisa paksa kesukaan dia harus sama dengan kesukaan kita? Enggak. Makanya sosok Tuhan yang imajiner ini, yang dikatakan dia ini begini dan begitu, secara empiris tidak bisa dibuktikan, hanya bisa menggunakan iman.
kalau kamu melihat alam semesta berarti ada Tuhan, itu kan kiasan. Itu nggak bisa dibuktikan. Siapa yang pernah melihat Tuhan menciptakan? Kan tidak ada. Kalau manusia lahir dari manusia itu adalah proses evolusi. Artinya manusia secara sains memang bisa memproduksi anak. Jadi orang tua saya itu adalah, anggaplah kalau dalam bahasa Oke. agama Tuhan, ayah dan Kita ibu ada saya masuk itu ke contoh adalah Tuhan dulu. saya. Ya, harus dimasuk Mas ke Ishak. contoh Bang Ustadz Iya, Raja, supaya kita kemudian tidak dijawab. jauh-jauh masuk ke Dan- contoh dulu. Makanya Dan boleh pertanyaan saya dikit. kan simpel kan. Boleh dikit. Ya, monggo, Mas Bapak Jahat, monggo. Jadi kita pakai fakta sejarah juga, Dicak, bahwa pertempuran antar mazhab dan antar golongan di Kristen dan Islam itu korbannya itu tidak sebanyak seperti perang salib. Perang salib itu puluhan ribu aja itu korbannya. Tapi perang antar mazhab dan golongan di Kristen itu jutaan. Itu pertama. Dan Allahnya si Indra itu lebih tepat jika disebut Yesus karena bertempat di langit. Dan Allahnya si Naja itu lebih tepat disebut Bapa karena tidak terikat ruang dan waktu. Allah mereka berbeda loh ini. Sumbernya gimana? Sudah? Sumber sejarah. Ya, sumber masa sekarang gimana sih sumber Jangan sekarang? ditanyain sumbernya, Mas Mas Billy, dia ada punya sumber sama Punya kamu. sumbernya dong. Masa aku nggak punya sumber? Sumber Punya sejarah yang jutaan orang itu antar mazhab itu ada sumbernya di mana? Mazhab Kristen tadi dia bilang. Iya, enggak, bukan mazhab Islam. Antar mazhab Islam itu Nah, pertempuran itu. Bisa nggak? Sumbernya di mana? katanya. Yang berbeda sehingga menumpahkan Bisa darah sekali. dari kita. Ya, mana Bisa datanya? sekali Mas dong. Bapak Jahat, datanya mana? Gitu loh. Bisa nggak dibuka? Bisa sekali. Sekarang gimana? Nanti ditampilin data keluar. Nggak Iya, usah bohong. Nggak usah bohong depan aku. Udah nggak usah pakai alibi minta data gitu di depan aku, nggak usah. Ustaz Wafi bersumpah. Gampang loh aku minta datanya. Ketika datanya ditampilkan Mungkin yang tidak Bapak akan Jahat keluar. maksud, Bersumpah ya dulu. mungkin yang Bapak Jahat maksud diantaranya Bang Indra adalah hukuman bagi Sahawardi, terus kemudian Al-Halaj. Nah, dari poin ini sesungguhnya tidak. kalau Kenapa enggak? Benar, benar, Kenapa benar. Iya, Abi iya, nggak oke. buka Oke, Bapak bagaimana Jahat. hukuman Ya, yang ya. dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal? Hah? Oke, makanya yang dialami tahan. oleh ini Imam Syafi'i. saya sebutkan ini, saya Kenapa nggak sebutkan dibuka? semua ya. Buka aja. Imam-imam yang pernah dihukum, ya. Oke, sekarang saya mau hubungkan. Saya mau pengikut mereka yang saling bentrok. Ya, kamu dikasih Nggak kesempatan usah, bicara nggak usah sekali, malu-malu. kamu diam boleh nggak? Ada aturannya gitu loh, supaya nggak ada kesan yang lain-lain. Oke, nggak apa-apa. Udah tahan. Pakai minta Tahan, kita buka udah data dengar. ini lucu Kita loh. udah dengar apa yang kamu sampaikan. Sekarang saya mau bilang, Saya udah 1 jam apakah diam. kemudian ini saya tanya kepada Bang Naza, Ustadz Naza sama Ustadz Naja sama Bang Indra, ya. Apakah kemudian hal-hal yang pernah terjadi seperti tadi ada campur tangan kefilsafatan yang masuk dalam mencampuri agama atau tidak? Ataukah memang murni agama dipresisikan dengan yang namanya filsafat di dalam Islam? Karena yang sebatas kita tahu, Islam itu membatasi kesalahan seseorang. Artinya orang memang dibatasi untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, kebebasan itu kemudian membuat orang untuk menjadi bisa salah lebih banyak. Pertanyaannya, apakah ada campur tangan kefilsafatan dalam urusan agama sehingga dijatuhkanlah hukuman-hukuman seperti tadi? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Bang Ishak bisa menjawab juga, ya, bisa menjawab juga. Apakah hukum itu bagian daripada filsafat yang Bang Ishak agungkan? Karena satu negara atau satu kerajaan dengan kerajaan yang lain bisa berperang atas nama hukum yang adalah karena kefilsafatan dan ideologi mereka berbeda. Silakan dijawab. Ya, mazhabnya si Wafi kan hasil filsafat itu. Mungkin saya dulu, karena saya sudah 1 jam berdiam. Ya, mungkin saya dulu. Ya, pertanyaan pertama adalah ketika ada orang-orang Islam yang menjadi korban kekerasan, apakah ada pengaruh filsafat? Ya. Bahwasanya Islam tidak membutuhkan filsafat. Filsafat adalah ilmu-ilmu yang datang dari pemikiran manusia yang berbeda-beda. Adapun Nabi mengatakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ketika di Islam kemasukan oleh model-model filsafat, filsafat Persia, filsafat Yunani, filsafat Roma, dan filsafat dan akhirnya membentuk yang tadi Ustadz Wafi katakan ifraq atau faraq, atau pecahan-pecahan, orang yang memecahkan diri dari Islam. Padahal Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatulah kalian dalam agama Islam, wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Artinya apa? Umat Islam bercerai-berai karena adanya pemikiran dari luar yang dimasukkan ke dalam Islam yang menyesatkan, sehingga akhirnya menimbulkan korban. Kenapa? Karena timbulnya pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan ketika pemikiran yang sesat ini punya kekuatan, maka dia ketika ditegur oleh orang-orang yang lurus dalam Islam, dia menyerang, akhirnya timbul korban. Oke, dari saya seperti itu. Kemudian yang kedua apa, Abi Abdurrahman? Pertanyaannya yang kedua? Yang kedua, Abi? Yang kedua tadi Cuma satu. Kalian cuma mau menyalahkan filsafat, itu aja. Cuma satu pertanyaannya. Yang kedua, Abi Abdurrahman? Yang kedua tadi itu saya bertanya tentang, kalau pertama kan kasus ya. Yang kedua Kasus, itu ya. apakah agama Islam itu memberikan batasan untuk orang tidak berbuat kesalahan, sedangkan filsafat itu memberikan kebebasan. Ya. Jadi dalam Islam sudah jelas, ya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Agama din artinya aturan. Jadi din itu lebih tepat artinya aturan. Makanya ketika dikatakan Malik Yaumiddin, yang merajai hari aturan. Ketika orang salah harus menerima hukuman dan yang benar harus menerima jasa atau haknya dia. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan aturan kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, karena sempurnanya aturan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan kepada kalian aku cukupkan nikmat itu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho, kata Allah, Islam sebagai aturan buat kalian. Artinya apa? Islam ini sudah sempurna. Ketika masuk pemahaman-pemahaman dari luar Islam yang mengkorek-korek Islam, yang akhirnya merusak Islam, nah itulah terjadinya kesesatan yang akhirnya menjadi korban. Dan korbannya paling banyak daripada aliran sesat dalam Islam bukan orang di luar Islam, korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Saya kira Ustadz Wafi juga lebih makasih mengetahui Bang dari saya. Indra. Sekarang kita tanya Ustadz Wafi supaya tidak ada polarisasi, karena pertanyaan yang harus dijawab oleh Bang Fritinker dan yang PPJ itu ada di antara yang dua tadi ada, tapi silakan. Ini Islam mulu yang ngomong loh. Iya, memang tidak bicara dengan ente, bro. Ente di sini penikmat. Ya, Memang tidak gini. bicara tentang Kristen dari awal. Jadi begini ya teman-teman ya. Tadi kan saya sudah mengawali pertanyaan saya kepada Mas Ishak, apa yang dibuat pijakan tuh sebagai mengatakan ini benar dan ini adalah salah. Ternyata Mas Ishak mengatakan seperti sains, biologi, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita... Aduh, Mas Ishak itu noise, Mas Ishak. Noise. Di mute dulu mungkin. Kenapa? Noise, di mute dulu Anda, Mas Ishak. Sip. Nah, padahal betapa banyak para pemikir barat itu membenarkan tentang teori-teori sains yang dulu belum pernah ditemukan. Ternyata Al-Quran sudah mengatakannya pada 1400 tahun yang lalu. Nah, ini kan jelas. Jelasnya apa? Berarti selama ini Al-Quran yang diyakini oleh umat Islam itu selaras dengan sains. Klaim, cocokkan lagi. Tunggu dulu. Loh, kok malah kepanasan sih? Sedangkan ateis ternyata tidak punya loh. Sandaran itu tidak punya. Kalau dia mengatakan sandarannya dari sains, dari biologi contohnya. Biologi sama sains itu pun penuh menuai perbedaan di dalamnya. Berarti tidak ada pijakan khusus di dalam dunia ateis untuk berpikir secara normal. Contohnya tadi Mas Ishak mengatakan bahwa keturunan manusia itu hanya dari orang laki-laki menikah dengan perempuan, lalu melahirkan seorang anak dan anak. Lalu kalau saya tanyakan penciptaan Adam yang pertama kali, manusia pertama kali itu bagaimana? Terciptanya sebuah konsep manusia tercipta yang saat itu dialah yang pertama kali sebagai manusia.
akal yang mana yang bisa mengatakan itu apa namanya itu harus rasional sesuai ateis tapi ya. Kalau jika kita memikirkan secara rasional teman-teman, menggunakan akal pikiran yang jernih dan bebas dari bias fanatisme buta terhadap pandangan apapun, maka pasti akan kita dapati kenyataan bahwa ateisme itu sama sekali tidak rasional sejak dari landasan berpikir mereka yang paling asas. Kenapa saya katakan begitu? Jika landasan yang paling asas saja sudah tidak rasional di kalangan ateis, maka bagaimana dengan pandangan dan pemikiran turunannya? Tentu juga akan jauh dari nalar akal yang sehat. Landasan asas itu misalnya seperti ini nih, contoh ya. Orang yang beriman kepada Allah, berkeyakinan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah dari ketiadaan, karena kondisi alam yang berubah-ubah, menunjukkan bahwa keberadaannya itu baru, memiliki awal. Sedangkan setiap yang baru pasti diciptakan. Nah, yang menciptakan alam itu adalah Allah dalam Islam. Sedangkan keberadaan Allah itu wajibul wujud, wajib adanya. Yakni keberadaannya tidak pernah diawali dengan ketiadaan, karena jika keberadaan Allah diawali dengan ketiadaan, berarti ada yang menciptakan Allah. Dan begitu seterusnya hingga tak berkesesudahan, atau kita katakan tasalsul ya. Dalam ilmu kalam itu kita katakan tasalsul. Dan itu tidak bisa diterima oleh setiap orang yang berakal. Adapun orang ateis teman-teman, tidak mempercayai keberadaan Allah dan meyakini bahwa alam itu ada dengan sendirinya, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, planet, tata surya, tumbuhan, hewan, lautan, manusia, dan sebagainya, itu tercipta karena proses alam semesta, kata ateis. Bukan diciptakan oleh Tuhan. Padahal secara akal tidak mungkin sesuatu menjadi sebab bagi keberadaannya sendiri. Tidak mungkin. Akal mana yang akan menerima itu? Tidak mungkin setiap sesuatu menjadi sebab keberadaannya sendiri. Setiap sesuatu jelas merupakan sebab atau akibat bagi sesuatu yang lain. Jika ada orang mengatakan bahwa ponsel itu diciptakan oleh ponsel itu sendiri, tidak diciptakan oleh manusia atau pabrik, maka siapapun yang mengatakan bahwa pasti orang itu akan dikatakan tidak waras, pikirannya rusak. Begitu, lanjut. Sebetulnya ini kontradiksi ya. Oke. Antara hukum penciptaan Udah, nggak apa-apa. itu kontradiksi. Bang Abi sebentar dulu, Bang Abi. Biarkan Pritinki dulu dong. Dari tadi kan dari Muslim kan Enggak, saya nggak bicara. Saya di sini untuk menjembatani saja. Jadi kamu Oh ya, diam. silakan Bang. Oke, bukan kamu yang menjembatani pembicaraan. Kalau alam semesta harus ada penciptanya baru dikatakan logis, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kalau Allah tidak diciptakan, berarti itu juga tidak logis. Hanya itu? Karena kalau sudah saya kembalikan ke Ustaz Wafi untuk menjawab. Jangan Apa? gitu dong, Abi. Saya dulu. Ya, Saya dulu. silakan. Iya, Silakan. ada papa jahat, Silakan. ada Tuhan, Udah. ada banyak ini loh. Oke, Terima kasih, silakan. Blue Thinker. Oke, terima kasih untuk pengantarnya. Karena kaum dogmatis ini menganggap bahwasannya alam semesta itu harus ada pencipta. Tadi Blue Thinker sudah kasih pengantar bahwasannya Tuhan itu siapa penciptanya. Kalau ada sebab akibat, maka penyebab adanya Tuhan itu harus dicari. Atau akibat dari adanya Tuhan itu harus dicari dari sebabnya itu. Bagaimana bisa muncul Tuhan itu? Gak mungkin seperti tuyul ya, tiba-tiba cepleng gitu muncul dia gitu. Nah, itu kan konyol. Itu kan Kita kunci pertanyaan ya. Kita kunci pertanyaan ya. Tunggu. Iya, silakan. Silakan Anda pegang itu. Nanti saya jawab pertanyaan kalian. Ini tadi ada satu orang Dengar, pertanyaan buat ini kita kembali ke tema. Pertanyaan Sabar yang dulu, Bang Abi sabar dulu. ya, kamu selesaikan. Jangan takut. Selesaikan, karena selesaikan. saya Mana ada ada 7 takut. pertanyaan. Iya. Pertanyaan pertama, mungkin ada yang belum rangkum nanti. Pertanyaan pertama, apakah ada pengaruh filsafat dalam hukum? Ada. Filsafat itu memaknai apa yang akan terjadi di depan. Sama seperti Sokrates. Sokrates itu kan disuruh minum racun. Dia tidak berkata bahwasannya, oh bunuh aja mereka. Oh, Sokrates nggak bilang begitu. Dia bilang apa? Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Karena ketakutan pada saat itu bahwasannya pemikirannya mengacaukan hukum-hukum raja. Maka dia berkata, oh, yaudah silahkan, nggak apa-apa, biarkan saya. Plato ngajak dia, ayolah Tuan, kita pergi aja. Dia bilang apa? Oh tidak, saya akan menanggung jawab nih semua yang apa yang terjadi. Itu pengaruh filsafat dalam hukum, bahwasannya ada pembelaan diri. Salah benarnya, udah silahkan. Itu pembenarannya. Yang kedua, mereka bilang tadi filsafat mengacaukan agama. Yang benarnya adalah agama menarik filsafat
untuk mengacaukan agama sendiri. Itu agama pelakunya. Sama seperti mengatakan bahwasannya, oh, saya megang pisau ini untuk motong bawang, saya nggak mau melukai orang. Loh, Anda mau menyimpan pisau padahal itu sudah tajam, sudah pasti ada sifat manusia untuk melakukan melukai itu. Itu sifat manusia untuk melukai. Saya katakan kepada Anda, filsafat itu ditarik ke dalam agama. Kalian yang menarik filsafat. Itu harus kalian pahami itu. Bukan filsafat mengacaukan kalian, kalian sendiri. Jadi Anda mau bilang Ibnu Sina, Ibnu Rus itu mengacaukan agama karena filsafat. Harusnya berani bertanggung jawab tentang statement yang Anda ucapkan. Itu yang pertama. Filsafat membantu Anda dalam memahami konsep alam semesta. Thales mengatakan bahwasannya, ya inilah alam semesta yang terjadi ini. Ini karena saya memahami apa yang terjadi. Bukan saya yang berdoa kepada Tuhan. Tidak. Itu kalian yang memakai itu, konsep itu. Thales nggak mau begitu. Dia hanya memahami aja. Oke? Itu paham itu. Yang ketiga. Tentang bagaimana pijakan filsafat itu ada nggak pijakannya? Ateis itu ada nggak pijakannya? Ateis tidak pernah memijak kepada absoluta atau absolut. Tidak ada pijakan absolut. Maka setiap konsep itu bisa berbeda, bisa berubah. Makanya kata filsafat adalah, ya kaum agama ini kan terjemahannya bisa berbeda, tapi kalian nggak bisa menerima kenyataan itu. Kalian hanya mengatakan bahwasanya kami tidak berbeda, kami hanya sedikit saja. Loh, kok sedikit saja itu kan sudah ada perbedaan. Tadi Sinaja menjabarkan perbedaan begini, tapi dia nggak berani mengakukan. Iya, di lapangan itu memang berbeda, orang-orangnya memang begitu, tapi kami nggak bisa mengatakan bahwasanya itu benar dan salah. Itu benar, harusnya diucapkan begitu, tapi dia menjabarkan semuanya, makanya saya bilang nggak ada poin, nggak ada powernya lah gitu. Yang keberapa lagi nih? Filsafat memberikan kebebasan. Oh, tadi kata si Abi, apakah ini agama ini nggak memberikan kebebasan kepada manusia, jadi mereka dikekang oleh hukum-hukum agama tentang tidak boleh begini, tidak boleh. Filsafat sudah mengajarkan itu. Manusia yang 5.000 tahun atau bahkan 10.000 tahun yang lalu sudah mengajarkan bagaimana melukai itu tidak boleh. Itu baca aja bukunya. Buku apa itu namanya? Karangan Sapiens. Itu ada. Anda silahkan baca bukunya. Bagaimana manusia memahami konsep bahwasanya melukai itu tidak boleh. Sebelum agama Anda itu yang Anda percaya itu kan konsep dari Yahudi Anda ambil. Anda harus akui itu, karena Anda tidak mau ngakui itu, ya udahlah. Artinya Anda, oh agama kami agama sendiri, konyol. Kalian kan ngutip-ngutip dari Yahudi itu, Musa segala macam, Adam itu kan kalian kutip. Kalian nggak berani ngaku, karena kalian kan pencuri tapi di belakang, tangannya di belakang, lalu kalian mengatakan, oh saya nggak salah, padahal kalian sudah pencuri. Itu yang harus dipahami. Tentang bagaimana manusia pertama tadi Sinaja, oh hebat sekali Sinaja. Dia bilang, oh manusia pertama apa segala. Saya kasih tahu bahasa. Nanti itu yang ketiga, itu jawaban ketiga Tuan A. Yang kedua tadi itu, apakah ikhtilaf atau perbedaan antara kefilsafatan itu pernah mengakibatkan peperangan? Itu pertanyaannya yang harus diriletkan dengan tema kita. Oke, terima kasih. Filsafat tidak pernah mengantarkan Anda ke dalam peperangan. Karena itu konsep, itu ada di kepala. Itu filsafat. Sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, lalu kalau ada orang sana mengatakan 1 tambah 1 dengan 3, oh saya perangi. Enggak gitu. Filsafat ngasih pemahaman kepada Anda bahwasannya sesuatu yang salah itu moral sosial itu. Itu ada Immanuel Kant, silahkan pelajari. Immanuel Kant, Abraham Lincoln, itu yang membebaskan perbudakan. Anda pelajari juga itu. Jangan menutupi mata. Seperti saya, itu ada patung Dewi Hukum, itu matanya ditutup. Anda jangan seperti itu. Walaupun ada konsep tersendiri tentang Dewi Hukum itu. Terima kasih. Tentang Sinaja tadi yang mengatakan, sebelum dijawab, Voltaire itu siapa? Voltaire itu siapa? Aduh, Anda cari saya tanya, Voltaire itu siapa? Apakah ada pemahaman yang dia punya mengakibatkan peperangan? Itu saya tanya aja dulu. Kalau Anda mau berdebat sama saya 1 lawan 1, saya silahkan. Tapi saya ini mau melakukan. Saya tanya, ayo, apakah 1 lawan 1, ayo saya dengan Tuan A. Ayo 1 lawan 1, gimana? Saya dengan Tuan A, ayo. Ya, tapi ganti-gantian loh, jangan bermonolog. Gimana? Ayo. Iya, gimana? 1 lawan 1, kita kasih waktu. Tuan A bicara. Ya, kalau misalkan ganti-gantian. Saya yang bertanya, maka saya lanjutkan pertanyaan. Kamu nggak punya bab untuk kemudian potong saya, Demian. Iya, masalahnya abang tanya tapi nggak mau berikan waktu saya gitu loh. Yang bertanya, saya melanjutkan pertanyaan saya. Berikan, kasih kesempatan orang menjawab. Mengikuti hukum Tuhan, mengizinkan seseorang itu berbicara, itu kan hukum Tuhan dalam moralitas. Saya mengizinkan dan saya meriletkan pertanyaan. Saya belum selesai. Saya selesaikan dulu, baru saya persilakan Anda berbicara. Tadi kan kalian sudah berbicara, gantian dong. Saya mau jawabnya aja. Pertanyaan itu nyambung, sehingga saya menuntut kamu menjawab. Biarkan orang menjawab kamu dulu, Bang. diam. Enggak, gini loh Bang, ganti-gantian lah, jangan seperti itu dong.
Kau diam dulu. Satu lawan satu dengan saya, gimana? Ini yang ateis siapa sih? Kita buktikan akal pemikiran siapa yang tidak sehat. Ayo, Tuan A, gimana? Ketahuan nih siapa yang ateis. Ayo. Saya persilahkan Anda lawan saya sendiri. Saya persilahkan. Tapi silahkan dulu saya menjabarkan konsep yang Anda jawab tadi, yang pertanyakan Gak apa-apa, tadi. lanjut Mas Tuan A. Oke, saya Lanjut. jabarkan dulu ya, supaya jangan jadi pembodohan masyarakat. Oke? Ya, lanjut dulu. Itu. Lanjut. Tentang Adam dan Hawa yang dia bilang tidak logis bahwasannya mengatakan manusia itu tiba-tiba muncul begitu saja. Ya itu logis. Dari mana tidaknya? Karena kalau si Naja melakukan sesuatu hal yang begitu, dia bisa. Tapi kan Tuhannya nggak bisa melakukan itu lagi. Karena dia megang konsep Tuhan ya. Tentu Tuhannya itu kan menciptakan. Coba si Naja melakukan itu. Dia minta kehendak dari Tuhannya. Atau dia minta wahyu dari Tuhannya. Dia kan nggak bisa. Karena Tuhannya memang nggak ada. Itu kan semua cerita dongeng. Itu kan kalian ambil cerita-cerita itu dari Yahudi. Tentang penciptaan. Harusnya kalian akui. Seperti yang saya ucapkan tadi. Kalau untuk mengatakan bahwasannya manusia itu pertama adalah Adam. Maka tidak logis mengatakan bahwasannya 8 miliar ini adalah keturunan Adam. Itu tidak logis. Bagaimana mungkin dari cuma 2 orang bisa menjadi 8 miliar? Coba Naja pergi ke Mars, lakukan itu juga. Dari 2 dengan istri Anda, apakah capai 8 miliar? Itu tidak logis. Karena secara hukum kedokteran mengatakan bahwasanya kita tidak boleh menikahi sekandung. Itu satu darah tidak boleh. Karena nanti akibatnya cacat. Itu harus dipahami. Masa Tuhannya membiarkan begitu? Tuhannya kan konyol jadinya. Itu ya, harus Anda pahami dulu. Lalu tentang apa ya? Bagaimana tadi siapa tadi mana Indra Mose? Indra Mose begitu agung mengatakan bahwasannya filsafat ini sebenarnya mengacaukan. Wah, Abi, Naja, filsafat itu tidak mengacaukan. Filsafat itu mengajarkan moralitas tentang baik dan buruknya. Filsafat tidak mengajarkan kalian kafir, kalian apa, tidak. Kalau kalian melakukan kesalahan atau kalau kalian melukai orang, itu salah. Itu diajarkan. Tidak mungkin kalau kamu diperangi, kamu harus merangi lagi. Oh, nggak mungkin begitu konsepnya. Kalau konsepnya begitu, maka itu tidak jauh bahwasannya Tuhan Anda itu mengajarkan kekerasan. Harus diterima. Tapi kalian melindungi dengan fakta bahwasannya, ya kami kan memegang dalil kami, bahwasannya agama kami harus dibela. Kan konyol, satu konsep dipegang untuk dibela. Silahkan. Saya jawab ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, ini ya. Ternyata Mas Tuan A tidak menjelaskan kepada saya tentang kelogisan ketika ada manusia pertama bagaimana penciptaannya. Karena tadi Mas Yishak sudah mengatakan di awal yang namanya orang ini sampai miliaran sekarang itu karena proses pernikahan lalu menimbulkan lahirnya anak, cucu dan lain sebagainya. Lalu kan saya bertanya tuh, coba logiskan konsep ya penciptaan pertama kali manusia tanpa ada unsur ketuhanan. Nah, itu Tuan A hanya mengatakan itu logis, tapi tidak dijelaskan bagaimana bentuk kelogisannya atau apa yang dia pijaki sebagai landasan cara berbicaranya. Di mana saya mengatakan Adam dan Hawa itu logis? Silakan putar. Jangan seperti Abi. Tunggu dulu. Kok dipotong? Kok nggak pernah. Konsep ketuhanan aku nggak pernah bawa ke sini loh. Karena konsep ketuhanan itu akan bertanding antara monoteis ya. Kok kepanasan? Monoteis, politeis, panenteisme, panteisme, polilatri itu adalah konsep-konsep ketuhanan yang ada dan berperang sampai hari ini. Jadi jangan pernah bahas mengenai konsep satu Tuhan, karena kalau satu dari mana asalnya, kalau dia tidak ada penciptanya, itu juga tidak logis. Makanya lawan daripada monoteis adalah politeis dan lawan dari politeis adalah polilatri. Anda tidak paham masalah ini itu. Waktu saya berbicara Nanti ini dijawab dipotong dulu. Nanti dijawab. Ada umat Islam berkata bahwa Nabi Adam manusia pertama itu kebohongan besar. Naja, jelaskan di mana saya mengatakan bahwasannya Adam dan Hawa itu logis. Jelaskan, ayo, jangan takut. Baru beragama yang sampaikan. Di mana? Saya mengatakan Adam dan Hawa itu tidak logis karena pernikahan bersama saudara itu tidak boleh dan itu melanggar hukum kedokteran. Itu sudah logis itu. Tolong dengar saya belum bicara dari tadi. Saya menjawabkan ucapan saya.
pertanggungjawabkan Oke, ucapan saya. Jangan sampai saya mengatakan Bang Indra, bahwasanya biar Anda Ustaz- itu memang Ustaz Wafi selesaikan Anda memang dulu. diajarkan oleh guru Anda begitu. Oke, Pertanggungjawabkan oke, pertanyaan jawaban saya. Tolong begini, Bu. Oke, Tuana Tolong diam begini, dulu. Antara Urusin aja antara pertanggungjawabkan pertanyaan saya. Oke, Suruh dia diam tanggung dulu. jawab. Diam dulu. Suruh dia Ustaz, takut. Ustaz Wafi lagi umat bicara. kalian takut. Suruh dia bertanggung jawabkan ucapan saya. Kalian takut. Sabar dulu, antara ateis Suruhin aja pertanggungjawabkan ucapan saya. Suruh dia pertanggungjawabkan. Itu yang Anda banggakan. Oke, kamu diam ya, Tuana. Diam ya. Abi, Oke. pertanggungjawabkan statement saya tadi. Anda Oke, masih ada diam statement ya. yang belum clear loh. Oke, diam loh. Dia baru bicara, belum ada kemana-mana. Kamu udah Oke, tanggapi. kalau masih belum bisa mempertanggungjawabkan, silahkan. Oke, kamu diam nih ya. Gimana? Oke, silakan Ustaz Wafi. Sudah mulai berkelit Tuan A ini ya. Jadi begini loh, di awal dia mengatakan tuh, saya kan bertanya mulanya. Pada mulanya saya bertanya, kalau memang ya penciptaan manusia ini hanya dari hasil turun-temurun, lalu bagaimana Anda menjelaskan secara logis penciptaan manusia yang pertama tuh? Saya kan bertanya seperti itu. Lalu Anda menjawab, Adam sebagai manusia pertama tercipta itu ya logis, kata Anda. Masalah pernikahan ya, pernikahan antar saudara. Nggak nangkep ya. Tunggu Yang saya dulu, jabarkan ilmu tunggu dulu. kedokteran. Aduh. Itu udah nggak logis loh. Iya, Ilmu itu. kedokteran itu udah nggak Aduh. logis itu. Aduh. Najah, jangan gitu dong. Kalian ini umat-umat, jangan sama seperti umat yang di samping. Melakukan kesalahan itu nutupinya di belakang. Kalian memang begitu pandai. Gimana ini saya bicaranya ini dipotong-potong terus. Kok malah Biarkan kemanasan kita sih? kasih dia apa ini Ustaz Wafi. Dia bicara dulu, habis itu nanti kita bicara. Kita lihat Yang masih mayoritas dipotong lagi atau kayaknya tidak. suka monopoli ya. Masih Artinya dipotong atau tidak, kita lihat ditanya aja. A, jawabnya A, bukan ditanya A. Siapa mau jawabnya bicara B. ini? Siapa mau bicara? Tuana atau Fritinger? Kita lihat. Ini Apakah sudah kalian ini pertanyaan sedang dong. melakukan monopoli agama atau bagaimana? Kok yang ditanya apa jawabnya apa? Weh, sabar dulu, biarin Ustadz Wafi ngomong belum selesai, nanti baru disambung lagi. Ayo. Iya. Ustadz Wafi terus. Ya, beginilah kalau tidak punya pijakan yang apa ya, yang bisa diterima kebanyakan orang, makanya ngawur gitu loh. Apa yang disampaikan Tuan A, semuanya itu isinya safsatoh, teman-teman. Dalam dunia filsafat ada istilah Aristoteles ya. Ada istilah yang namanya safsatoh. Apa safsatoh itu? Yaitu kias, menyamakan suatu sebab dan akibat, tapi tidak tersusun dari muqaddimah yang wahmiyah. Maksudnya daya hayal yang sangat dusta yang dia pakaikan gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia tadi, saya catat, dia sempat bertanya, kalau memang akibat itu terjadi karena sebab, maka dia bertanya siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah dan Tuhan? Kan begitu. Itu harus didalami juga, kan begitu. Padahal di awal saya sudah mengatakan bahwa landasan asas yang digunakan oleh orang ateis ya, itu sama sekali tidak ada yang kuat. Orang yang beriman kepada Allah berkeyakinan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah dari ketiadaan. Ingat ya, Allah menciptakan dunia ini dari ketiadaan karena kondisi alam yang berubah-ubah, menunjukkan bahwa perbedaannya itu ada permulaannya. Sedangkan tidak ada data yang valid, tidak ada data atau bukti sejarah yang benar bahwa Tuhan itu mempunyai awal. Ada nggak data fakta sejarah yang mengatakan Tuhan itu punya awal tuh? Tidak akan mungkin Anda temukan itu. Kalau ada, sampaikan sekarang. Ada data mengatakan secara logis bahwa Tuhan itu memiliki awal. Kenapa? Karena ketika setiap sesuatu itu berawal, maka dia akan berubah-ubah. Kalau sesuatu itu memiliki awal, maka dia pasti memiliki akhir. Sedangkan setiap perkara yang baru, pasti itu diciptakan. Nah, yang menciptakan alam ini adalah Allah. Sedangkan keberadaan Allah itu wajibul wujud, wajib adanya. Bagaimana mungkin ateis membahas Allah? Allah saja tidak dianggap ada. Aduh. Apalah kau nih Wafi? Nggak nyambung antara pertanyaan dan jawabannya tuh nggak nyambung. Iya. Beginilah umat-umat Allah yang ingin debat-debat sama Oten, lalu berdebat sama ateis, lalu mengelak-ngelak pencuri seperti di belakang itu. Allah itu ada. Aduh, kalau Oh iya, mau gimana ini, host? nambahin Kok kepanasan sedikit ya? semua ini, host?
Kayaknya Tadi saya nggak lucu ya. dibolehin bicara ini. Kalau saya dibolehin bicara, Udah kepanjangan tuh. Tadi ada Dikit pertanyaan lagi lucu Ustaz tuh. Wahid menyelesaikan omongannya, baru kalian. Sabar. 2 menit lagi, 2 menit. Enggak, Iya, bukan kamu yang ngatur, bukan kamu yang dengarkanlah. ngatur, Demian. Tuan A cuma bisa bercuak-cuak. Tadi ada yang lucu Papa pertanyaan. Jahat cuma berargumen tanpa Apakah landasan Tuhan dari tadi. punya awal? Dan Sak, adapun biarin orang aja, Sak, ateis, 2 menit lagi, 2 orang menit. ateis itu Biarin aja, tidak Sak. mempercayai keberadaan Allah, kan gitu. Orang ateis itu tidak mempercayai keberadaan Allah dan meyakini bahwa alam itu ada dengan sendirinya. Makanya saya contoh-contohkan barusan seperti bumi, langit, bulan, bintang, planet, tata surya, tumbuhan, hewan, lautan, manusia dan sebagainya itu tercipta karena proses alam semesta. Mereka tidak percaya Tuhan. Bukan Tuhan yang menciptakan, kata mereka. Padahal secara akal tidak mungkin sesuatu itu menjadi sebab bagi keberadaannya sendiri. Ingat, akal mana yang mengatakan bahwa setiap sesuatu itu menjadi sebab bagi keberadaannya sendiri? Itu saya minta ya nanti ya. Ada sesuatu yang menjadi sebab bagi keberadaannya sendiri. Setiap sesuatu jelas merupakan sebab atau akibat bagi sesuatu yang lain. Jika ada orang mengatakan contohnya, makanya saya contohkan dengan yang mudah ini. HP, handphone, itu diciptakan dari handphone itu sendiri. Itu mustahil gitu loh. Itu tidak masuk pada akal. Makanya berdalil itu jangan menggunakan dalil safsatoh. Sehingga hayalan Anda tidak terlalu tinggi dalam berbicara. Tidak diciptakan oleh manusia, oleh pabrik ponsel itu. Mereka akan mengatakan seperti itu. Maka siapapun yang mengatakan bahwa ponsel itu bisa menciptakan ponsel yang lain, berarti orang itu sudah tidak waras. Pikirannya rusak. Karena setiap sesuatu jelas merupakan sebab atau akibat bagi sesuatu yang lain, kata orang ateis. Tetapi Tuhan itu menjadi sang penyebab atas segala sesuatu dan dia tidak bermula. Saya kasih contoh kepada saya. Ada sesuatu yang tidak bermula, lalu logis dia itu menjadi sang pencipta. Anda tidak akan nangkep di sana gitu loh. Kalau Anda mengatakan manusia menciptakan manusia yang lain, mana kelogisannya? Tidak ada. Makanya Anda tidak percaya Tuhan karena akal Anda rusak tuh. Memang benar ateis tidak menyebabkan peperangan, tapi ateis menyebabkan orang-orang gila tuh. Sekian. Oke, saya tambahin. Silakan, Sak. Menjawab. Tadi ada yang lucu nih. Silakan yang mau menjawab Free Thinker sama Tuan A. Satu ya. Silakan. Siapa Saya yang cuma mau jadi duluan? intermezzo aja. Siapa duluan? Tunggu. Tuan A. Ingat ya, ponsel itu nggak pernah diciptakan. Ponsel tidak pernah diciptakan. Oke, jadi yang dibahas itu kan ponsel tidak bisa menciptakan ponsel yang lain. Itu yang saya katakan ya. Ponsel Yang tidak dibahas bisa menjadi penyebab adanya ponsel yang lain. Gitu. Nah, ini lucu Catat nih di tuh. sini nih. Ada kelucuan nih di sini nih. Meja Ya, silakan, tidak bisa menciptakan meja lain atau kursi tidak bisa menciptakan kursi lain. Iya, karena secara statis benda itu tidak bergerak dan tidak mengalami pernafasan seperti manusia, kesadaran berpikir seperti manusia. Jadi dia tergolong benda mati dalam dunia sains. Oke, itu. Tadi agak melenceng sedikit walaupun saya nggak mau membahas tentang Tuhan itu ada apa enggak. Ada statement yang mengatakan Tuhan tidak punya awal. Ini pun keliru sebetulnya. Karena kalau kita tanya sama orang Yahudi apakah Tuhan itu punya awal apa enggak, jawabannya iya. Di mana dalilnya? Di sini dikatakan Hashem Sebaot, Ani Rishon wa Ani Aharon. Aku adalah awal dan aku adalah akhir. Umi bal adai dan tidak ada selain aku. En Elohim. Tidak ada Elohim selain aku. Jadi di situ dikatakan punya awal. Otomatis secara dogmatika agama antara Yahudi dan Islam saja sudah ada perbedaan pikiran di situ. Terus siapa yang mau merasa benar? Yahudi merasa benar atau Islam yang merasa benar? Di sini dikatakan Ani Rishon, aku punya awal, akulah yang pertama. Sedangkan di Islam Tuhan Allah tidak punya awal, bukan yang pertama. Lalu siapa yang pertama? Kan begitu pertanyaannya. Jadi kalau dikatakan planet tidak bisa diciptakan kalau tidak ada penciptanya, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Jangan-jangan Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan-Tuhan lain yang mereka itu entah ada di mana. Lalu Tuhan ini kebetulan sekali menciptakan planet bumi dan manusia dan dia punya ego. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain kemana tuh pertanyaannya? Oke, silahkan. Tuan A tidak mau nambah? Tuan A. Mau nambah nggak? Oke, terima kasih ya. Kasian sekali sih memang, tapi gak apa-apa.
Abi tadi nggak berani pertanggungjawabkan statement saya, Naja juga nggak berani, tidak apa-apa. Akhirnya saya ketahui itu. Oke, saya lanjut. Tentang pemahaman alam semesta, itu memang begitu. Tidak ada yang bisa jelaskan. Ya udah, tok, memang begitu jadinya. Nggak mungkin itu diciptakan. Coba saya kasih satu pekerjaan sama Tuhan Anda. Bisa nggak Tuhan Anda menciptakan lagi? Nggak bisa. Karena Tuhannya itu hanya punya satu konsep. Ya udah, yang ini aja diciptakan, yang lain nggak bisa diciptakan. Artinya Tuhannya kan lemah. Lalu tadi Naja bilang, bisa nggak ponsel menciptakan ponsel? Itu nggak bisa. Ini ya, syarat satu ponsel itu tidak pernah diciptakan. Itu yang pertama, makanya saya intermezzo. Ponsel tidak diciptakan, dibuat. Kursi juga tidak diciptakan, itu dibuat. Beda dengan unsurnya. Unsur penyusunnya itu beda. Bahan-bahan awalnya itu beda. Itu tidak diciptakan. Itu ada tabrakan. Itu harus diingat dulu. Silakan. Tidak mengulang pertanyaan ya berarti ya? Masih mau bertanya siapa yang Tuan menciptakan A membenarkan ya. Tuan A sudah membenarkan apa yang saya katakan. Yang namanya ponsel tidak bisa menyebabkan adanya ponsel yang lain tuh. Kan begitu. Makanya saya tegaskan barusan, dalil orang ateis itu tidak bisa menyebabkan adanya ponsel yang siapa noise ini? Nah, orang ateis kan tidak percaya kepada keberadaan Tuhan. Lalu lucunya ketika saya bertanya, buktikan kepada saya dalil bahwa Tuhan itu berawal. Ternyata Mas Ishak menggunakan dalil kitab suci gitu loh. Kan lucu. Makanya dalam tamsil, dalam perdiskusian, dalam filsafat ada istilahnya tamsil. Katanya sama. Nggak bisa. Kan sama nih katanya. Saya minta dalil dari ateis, bro. Bukan dalil dari kitab suci. Islam sama. Kalau sama, sifat-sifatnya saya sama dari atau beda? tadi, saya dari tadi tidak uji di menggunakan situ. kitab suci Bukan saya. bicara masalah Makanya buktikan benar atau salah, dalil ada atau tidak. ateis Tapi bahwa dalil Tuhan melawan itu tidak dalil, berawal. siapa yang Nah, mau- Anda tidak bisa mencontohkan di sana. Berarti Nggak Anda bisa, mengatakan Tuhan akhirnya Yahudi Anda itu pakai salah, kitab kan? suci orang kan gitu loh. Berarti Itulah ini, yang kata Tuhan A katakan. ateis. Dia itu teriak maling Iya, tapi tangannya ada di Ateis bisa belakang. Betul dianggap tidak? ateis nih. Berarti berbeda antara Hashem dengan Allah itu berbeda. Ayo Ustaz kita Wabi, biarkan uji dulu dulu di bicara. sini Silakan perbedaannya. bicara dulu, bicara Kok malah dulu. menggiring bicara. saya ke sana? Daripada Kamu ini potong, diminta daripada dalil, potong mana Karena pembicaraan dalil? orang. karena Gini kalau ateis, kamu sama, bicara aja, kita sifat-sifatnya diam. pun sama. Kalau beda, Tunggu saya dulu, nggak membela ini Hashem. waktu saya berbicara. Anggap Hashem itu Ini nggak waktu ada. Nanti tanggapi, Mas Anggap Ishak, nanti Hashem tanggapi atau di Allah waktu itu nggak Anda, ada. Mas Ishak. Tapi konsep tentang Allah Tanggapi punya di awal waktu atau Anda. tidak, dengan Saya Hashem punya awal saya mulai atau berbicara tidak, sekarang nih. berarti sama atau beda. Ini Anda harus berani jujur di sini. Oke, Harus berani oke. jujur. Kalau Karena yang sudah, nonton kan banyak. kalau sudah kamu diam dan tolong jangan memotong biar Ustadz Wafi selesai. ini Iya, karena dari tadi karena tidak menyebut-nyebut bicara. saya. Setelah waktunya Iya. saya berbicara, Iya, tadi Iya, saya nggak apa-apa. Nanti potong. setelah itu kamu Kalau ingin bicara. menyebut-nyebut saya, Iya, kalau nyebut-nyebut dicatat saya, aja, habis itu harus bicara. konsisten. Dicatat Apakah setelah sama itu atau kamu tidak? bicara gitu loh. Gimana Kalian sih? kan memang begitu diajarkan Tuhan untuk lari-lari itu, Jangan takut dipotong, itu. jangan dipotong. Ya kan? Setelah itu, kan kamu tidak bicara. menjawab pertanyaan, tapi Potong-potong pembenaran begini sih. atas dalil diri sendiri kan begitu Oke, kenyataannya. setelah ini baru Bukan kamu jawab. menjawab. Atau sekarang mau dijawab? Pembenaran Mau saja atas nama iman, pembenaran itu apa namanya? Nggak ada Oke, buktinya. kalau sudah kita dengar lagi Ustadz Naja ya. Sudah? Jangan kepanasan lah. Saya dari tadi tidak menggunakan satu ayat pun di dalam Al-Quran. Saya tidak menggunakan satu ayat pun di dalam Bible. Saya tidak menggunakan satu ayat pun dalam kitab-kitab orang Yahudi. Saya mencoba menggunakan cara Anda berpikir dengan menggunakan ilmu filsafat. Yang saya pegang sekarang adalah ilmu filsafat. Dalam berdiskusi, bro, di dalam filsafat Aristoteles, itu ada istilahnya tamsil tuh. Kamu harus paham apa itu tamsil. Dalam memberi perumpamaan dalam sebuah contoh, itu harus ada yang namanya tamsil. Tamsil itu adalah menyamakan hukum perkara juz'i yang personal dengan perkara juz'i yang lain. Karena adanya titik persamaan. Makanya di dalam perdiskusian Anda harus menggunakan hujjah yang namanya hujjah jadal. Hujjah jadal itu artinya memaksa lawan diskusi dan membuat orang yang tidak mampu memahami suatu teks dalil yang Anda sampaikan bisa menerima argumentasi Anda. Ketika saya memberikan Anda pertanyaan, buktikan kepada saya kalau Tuhan itu tidak berawal. Anda malah pakai kitab suci orang. Saya tidak sedang Untuk membicarakan perbandingan kitab boleh suci. dong, jangan kepanasan dong. Masa orang yang tidak percaya keberadaan Tuhan disuruh buktikan Tuhan itu ada? Gimana lah si Wafi ini?
Masa ada Kan orang yang klaimnya tidak percaya Tuhannya Tuhan sama. menggunakan kitab Ya, orang yang kita bertuhan? Gimana orang ateis ini? Kita uji Itu- Tuhannya itu- itu sama atau itu enggak. Ini di bukan awal. bicara benar salah ada atau Gini, enggak, gini. tapi bicara Naja, Tinker, di uji awal. Naja, sifatnya sama Naja, enggak gitu. Free thinker mengajak Anda untuk memperbandingkan itu udah bagus. Tapi Anda ingin memperbandingkan dengan ateis yang tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan ada. Itu kan konyol. Ada dua hal. Kalian- Ada dua hal. kalian Ada ini dua- kaum ada dua Konyolnya hal. Anda tidak Ada menulis yang dan mengajukan mencatat Tuhan. apa yang saya sampaikan gitu loh. Ketika apa yang Naja. saya sampaikan Anda catat di Saya awal, kagum ya, di ketika Anda awal saya menyebut sudah Plato, katakan tapi saya akan kagum pemikiran ketika secara Plato Ya, si rasional Naja udah menggunakan kepanjangan akal loh. pikiran yang jernih dan bebas dari bias fanatisme buta terhadap pandangan apapun, maka Naja. pasti akan kita Naja. dapati kenyataan bahwa ateisme itu sama sekali tidak rasional. Kenapa? Kenapa saya katakan ateis? Yang tidak rasional itu, yang tidak rasional. paling asas, jika Yang landasan tidak yang paling rasional asas itu saja yang sudah tidak bisa tidak dibuktikan, rasional, Bro Naja. maka bagaimana dengan pandangan dan pemikiran Sesuatu yang tidak keturunannya? bisa dibuktikan itu tidak rasional. Yang bisa Iya, dibuktikan dan yang Allah rasional. punya awal itu kan Bisa nggak nggak Tuhan mungkin. Yang tidak rasional itu ada orang bisa lahir tanpa ayah dan ibu. Itu tidak rasional. Nah, Itu tidak rasional loh. Ya, Ada orang bisa lahir tanpa ayah dan ibu, itu tidak rasional. Itu benar enggak? Oh, Nabi Isa lah. Itu sama sekali tidak rasional, apalagi singa bersenggolan kucing. Itu juga tidak rasional. Sesuatu yang tidak rasional itu yang tidak bisa dibuktikan seperti Tuhan dan sebagainya. Coba, Itulah agama, itulah dia agamanya si Indra dan Wafi, agama yang tidak rasional. coba dengarkan. Lalu mereka merampas, ingin rasional, mereka merampas dari Yahudi. Coba begini. Dari tadi saya diam, saya menghargai. Bilang agamanya si Indra dan Wafi ini memang agama buatan Yahudi. Oke. Jadi begini, Ini saya punya apa waktu nih? 2 jam ke Ngomong depan. apa ini? Sabar. Diam dulu, saya bicara tadi. Saya punya waktu 2 jam ke depan. 1 jam pertama saya tantang si Ishak ini pakai timer 1 lawan 1, habis itu Tuan A. Ayo Naja, keluarkan keateisannya Naja. Jangan Oke. keluarkan dogma-dogma Ayo, yang tantang. konyolnya Ya, itu. Bang Indra, saya tuh rasa lucu Emosi gitu loh. dikeluarkan, saya Bang. tidak menggunakan dalil, saya tidak menggunakan dalil kitab suci loh. Jangan kena aja. Saya hitung Terbak sampai sebagai 10. perbandingan boleh dong. Saya Kan saya hitung nggak sampai bilang 10. Hasyim itu ada atau enggak. Woi, saya hitung Cuma sampai bilang 10. Hasyim Perbandingan itu kok malah begini. pakai kitabnya Allah orang beda. Alah, Jangan menghindar dari saya. Jangan menghindar dari saya. alah Indra, buat apa? Buat apa kau sok-sokan Indra? Indra nggak usah sok-sokan Indra. Allah kau saja dengan Allahnya Wafi saja berbeda. Nggak usah sok-sokan Indra. Saya hitung sampai 10. Kalau Nggak dua ada- orang ini nggak ada tidak isinya sama mengiyakan sekali. diskusi Gak ada dengan saya. isinya ya. Kalau ada dua isinya orang ini dia. tidak Pembuktian mengiyakan secara diskusi dengan empiris saya, kok di- saya Bukan nggak ada isi, tapi Nggak ada isi. membredeli imanmu yang iman kosong itu, Kamu tuh hanya bisa gitu loh. teriak, narasi Saya kosong itu. pernyataan- Ini bukan teriak, Kamu narasi kosong. ini bukan teriak. Kamu bicara tanpa Bukan teriak, memang membreteli imanmu yang busuk itu, Abi, Indra dan Wafi. Saya ulangi 1 kali lagi pernyataan saya. Saya tantang dengan nama Allah. Saya tantang yang pertama. Allah yang mana? Allah kau aja nggak beres. Allah yang mana yang kau atas namakan Indra? Habis itu Tuan A, Kamu- saya tantang hampir 1 jam 2 orang Ayo. ini. Saya Kamu hitung sampai silahkan 10. tantang saya. Kamu bawa nama Kalau Tuhanmu, tidak saya bawa nama mengiyakan- Aristoteles saja pun nggak apa-apa lah. Kalau tidak mengiyakan, Saya bawa nama berarti kalian Tuhannya berdua takut semut sama saya bawa. Saya hitung sampai 10. Iya. Hostnya gimana? Wah, Ayo, Kamu tidak bisa berdiskusi, caranya kayak gitu, Iya. cuma Gini, teriak-teriak. Loh, aku yang paling bisa. Tuan A, saya ajak ke room saya. Gimana Mas Tuan A? Kita berdua, Mas Tuan A. Betul tuh. wah masuk Ayo. kandang. Saya live, ya, Ya, saya live, berdua saya doang, ajak berdua Tuan A doang. berdiskusi dengan saya. Berdua, gimana? Jangan Tuan A? Silakan, jangan jago tangan. kandang dong. Jangan jago Gimana? kandang. Tapi Anda berani bayar Kalau Mas berapa Tuan untuk A yang saya live, tidak berpindah? apa-apa, saya naik. Kita berdua, Anda gimana? berani Mas bayar Tuan A berapa yang untuk live, saya saya untuk naik. Tantang. Kenapa Di mana? kenapa nggak ada yang berani sama aku? Bayar. Kenapa tidak ada satupun yang berani dengan aku? Hah? Suara kamu Papa cempreng. jahat, butuh lawan berat. Cempreng. Pak, kok jarang suara sih? Papa jahat butuh lawan yang berat. Udah di Ayo. Mas Tuan A live, sekarang saya naik ke roomnya Anda. Mas Tuan A, gimana? Kita berdua, Mas Tuan A.
sama aku aja Wafi sama aku. Biar di sini Sidogiri, jalan nama Sidogiri. Lain dan non agama kan lucu. Ya, Gimana Mas Tuan A? Kita tidak menggunakan dalil kitab suci. Kita asli pakai logika rasional nanti. Ayo Ustaz gimana? Wafi hanya Biar aku beradili Sidogiri ini. Oke, Papa Jahat kamu diam dulu. Abi pakai timer aja, Abi biar enak nih. Oke, saya jawab ya. gini, Bang Billy. Coba ulang Gini. tadi Isak tadi bilang apa? Coba ulang. Coba kau ulang. Kau bilang apa tadi? Saya mau bicara dulu. Lo sabar lo Bang Indra. Isak, Gitu Demian lah. kau diam. Isak yang ditanya. Enggak, saya tengahin gitu loh biar teratur Bang. Diam. Isak jawab itu dulu. Jangan ada kita mau Demian. Kau diam. Kau bilang apa tadi? Biar teratur lo bro, aduh. Kau ulang. Kau bicara apa Manusia tadi? yang bertuhan. Isak, kamu silakan bicara yang tadi kamu sampaikan, Isak. Tuhan yang nggak nampak. Isak. Rungkat dan Isak, silakan Isak. Jangan pelan. Isak, silakan ulangi Isak. Isak, kunyuk. Kau bicara apa tadi? Guys, tap layar guys. Enggak, tadi Isak bicara dengan cara yang tidak benar. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Dia bicara. Bang Isak tadi Indra bicara sabar dengan Bang. cara yang tidak benar. Kita di sini boleh debat, boleh panas, boleh keras, tapi jangan memaki ya. Aku Ya, Isak kasar, bicaranya ngawur. Oke, terima kasih. Tadi minta itu naik menarik lagi. ya. Siapa Naja namanya? gini dulu. Naja ngajak saya. Naik lagi dramatis. Bang Indra naik lagi, silakan Tuan A dengan Ustadz Naja di roomnya berdua saja. Oke. Ya, yuk Terima Tuan kasih. A left, Di saya sini naik Papa ke Jahat. roomnya Mas Tuan A. Gimana? Dengar dulu. Sama Papa Jahat aja dong. Papa Jahat Idrus Lamli ada nggak? aja. Sudah, Idrus Lamli. Biar Idrus Lamli dong lawan aku. Biar free thinker sama Mas Indra. Biar Nah, free thinker Idrus sama Mas Lamli lah Indra. lawan aku. Kalau Aduh, kalian tidak supaya sanggup, lebih Idrus Lamli konstruktif. aja lah lawan aku. Supaya Boleh lebih nggak? konstruktif. Indra naik lagi Indra. Bang Indra Boleh naik. nggak boleh nggak Idrus Lamli yang lawan aku? Jangan ada kata-kata makian ya di sini pas saya kick. Jadi jangan keras boleh tapi jangan memaki. Yuk. Wafi. Si Idrus Lamli. Ya, gimana Mas Tuan A? Anda left, saya naik ke room Anda. Gimana? Oke, Dari terima tadi dia kasih. bicara melenceng ke kanan ke kiri, ketawa-ketawa, kasih saya 1 lawan 1 jam dengan dia. Saya membuktikan. Biar Ustadz Sama aku lah. dan Tuan A mau gimana dulu? Tidak ada yang saya dilawan aku loh. Saya kasih sedikit dulu tanggapan sama Naja. Apa aku harus lawan Tuhan nih? Bang Billy, Tidak ada yang berani. Dulu, Papa. Papa, santai. Jangan gitu ngomongnya, kelewatan itu. Mas Billy, Papa Jahat itu turunin aja Mas Billy. Dia cuma bisa menghujat dia. Bikin ngaco. Dia tidak bisa bicara. Iya. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada datanya dia itu. Ada larangan bagi orang Muslim untuk berdiskusi dengan cara konyol Iya. yang Oke. seperti dilakukan Terima kasih. oleh Papa Jahat. Itu Iya, masalah. terima kasih Abi. Iya. Aku yang pegang kartu kok aku yang dibilang konyol. Papa, Gini santai aja. dulu Papa, biarin Bang Gini Tuan A aja. dulu. Ini Ustaz Wafi, Abi Abdurrahman. Kita sepakat kalau Papa Jahat diturunkan kita 3 turun karena ini konyol. Kita Ya, ini Iya, kumpul, dia kan? sampai bawa-bawa pesantren loh. Sampai bawa-bawa Ya, ya, pesantren kita dia turun. loh. Menghina dia loh. Hati-hati kau dapat cari. Lo, kok takut? Kok tak berani? Makanya aku bawa Turunkan pesantren. aja, Bos. Gak berguna dia, Bos. Gak ada ilmunya, percuma. Lo yang pegang kartu disuruh turun gimana sih? Di mana ada dari perbedaan mazhab di Islam itu berkorban korbannya sampai jutaan itu dalilnya di mana gitu. Ya, Jadi bisa sejarah peradaban Islam kok dalil? Itu sejak buku sejarah. Kok Buku dalil? sejarah di mana ditunjukkan. Jadi kita bisa belajar dari situ. Nah, Ya, Di mana? Nih, sekarang nih, aku cari sekarang nih. Jangan sampai aku turun enggak dinaikkan ya. Iya. Oh, Papa Jahat itu perang Islam turunin ya. aja. Gak ada dia Dan datanya. takut deh kan. Nabinya Gak saja ada datanya baru dia. Kalau ada data kita lawan dari dulu dia. nabinya Berhubung gak ada saja data, baru cuma bisa meninggal. berasumsi, ngapain? Para penghafal Al-Quran yang tewas ya di Islam itu tidak sebanyak yang hilang dari perang Ya, saudara. sambil nunjukin daripada data perang lah. dengan Kamu orang sebutkan kafir. datanya. Lo sebut datanya, ini lo pembohong nih. Loh. Oke, Puluhan sekarang ribu. tunggu data Papa Jahat. Tadi Papa Susah. Jahat naik lagi. Papa Jahat naik lagi ya. Aku nggak perlu turun. Aku tinggal Ya cari udah, data. Udah, Papa Cari mute data. aja, Bro Biar Bill. cari Biarin data, dia ya. mute aja. Mute cari data. Ya, bagaimana sudah disepakati belum? Saya dengan Isak 1 jam di timer. Saya hanya bicara itu terus sampai Tunggu dulu selesai. Indra Boses.
Ntar mau saya tunggu dulu. Tuan Sabar dulu A, ya. kau kan diajak sama Ustadz Naja. Bagaimana sih? Ya, Tuan A, ayo Anda left. Saya mau Saya menjelaskan dari tadi dipotong mulu, Ya makanya udah saya jelaskan izinkan di saya sana. berbicara. Ya udah jelaskan dengan Ustadz Naja sana. Masa begitu? Oke, tunggu Ayo. ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama kali adalah kata Islam. waduh. Coba. Saya bisa nggak bicara. Kau tinggal di mana juga saya tahu. Jadi kau hati-hati ya. Biarin dia bicara dulu, Mas Indra. Bang Indra, biarin Aduh, Bang. Tuan A Aku bicara dulu. Sabar. pegang kata-kata saya. Begini. Dia tinggal di mana tuh saya tahu. Begini agama kalian mengajarkan itu. Saya nggak bisa bicara, begini agama mengajarkan. Bang Indra, biar dia bicara dulu. Oke ya, saya akan jabarkan sedikit ya, simpel saja. Calm down. Oke, simpel saja. Ada lebih dari 50 orang mengajak saya ke Zoom. Saya mengatakan, seberani apa Anda mengasih saya uang untuk bisa membeli waktu saya? Kalau Naja mau berdiskusi dengan saya, dia harus kasih saya tarif. Kalau dia nggak punya tarif, ya udah. Kalau cuman omongan kosong diskusi gitu, saya nggak berguna. Saya hanya ingin bermain dengan pikiran saya. Kalau hanya untuk persendirian saja atau berdua, sorry Naja, saya bukan seperti Anda melawan Oten yang sendiri-sendiri itu. Itu bukan kelas saya. Kalau begitu kok jangan ikut Kelasnya bicara. keroyokan gitu. Karena kelas saya itu kalau Anda berani bayar saya mau. Ya Ayo, udah, ya udah, ada yang ya berani udah, bayar ya. saya. Ya, Bayar saya langsung mau. Oke, kalau Padahal begitu, dari tadi dia ngoceh loh di sini. 3 juta mau nggak? Tuan A, kalau 3 juta mau nggak? Apa? Oke, silahkan Diminta bayar bayaran saya akan berdebat bisa-bisa sampai malam. 3 juta cerita lama tuh. Oke, silahkan Oke, Tuan A. atas agama Anda. Oke, Ayo. Tuan A. Oke, Tuan A. Berikan Kita saya- udah dengar. Oke, Iya. kita udah dengar alasan No, kamu. no, no. Maka simpulkan, kalian tidak berani memberikan saya tarif. Oke, Tuan A. Oke, Tuan A. Dengar ya. Kamu sudah memberikan alasannya, gitu ya. Kamu udah memberikan alasannya, maka kita juga butuh kearifan Ilmu. kamu. Jadi Anda harus tahu, bukan seperti ilmu kalian yang ngibul-ngibul aja, yang tidak berani pertanggungjawaban. Itu bukan ilmu saya, itu ilmu kalian. Oke, Silakan salah pegang. saya Kalau berbicara Anda dengan mau, silakan Anda. bayar saya akan buka room debat dengan Naja. Oke, Tuan Tadi- A, tadi sudah kamu berikan alasan kamu, maka kita di sini semua butuh kearifan kamu, karena dari tadi kamu sudah ikut berbicara, gitu ya, tanpa berbicara tarif dan lain sebagainya. Tarif itu layak kamu membayar diri kamu sendiri, sehingga itu cara kamu menghargai diri kamu. Kita persilakan kamu dibawa aja kalau memang demikian, karena bullshit banget itu omongan ketika kamu harus menghancurkan kearifannya sendiri. Oke ya, makasih. Cukup. Butuh tarif, guys. Abi nggak tahu ya hukum dalam tuan rumah. Siapkan Tamar. Abi nggak tahu hukum dalam tuan rumah ya. Etika dalam bertamu itu Abi nggak tahu, di agamanya kan nggak diajarkan. Ya sudah, ayo di room saya kalau berani. Ayo di room Nggak tahu saya. ya. Etika Ayo di room saya mengatakan tuan sekarang. rumah yang boleh mengusir. Kamu, ayo. Enggak, saya tidak mengusir. Saya Harus kasih tahu dong tahu etika-etika apa yang dalam kamu tidak akan bertamu. dapati di sini. Kamu tidak akan Ayo. dapati tarif itu di sini. Itu yang saya kasih Ayo. tahu. Harusnya belajar dulu. Abi, Etika kita dalam bertamu akan itu berbicara bagaimana. Hanya tuan rumah yang rasionalisme, boleh ya. mengusir. Ya. Rasionalisme yang kita bicarakan ya. Kita ada usah dempet-dempet kitab suci. Ayo, saya tantang kamu 1 lawan 1. Gimana? Gimana rasionalnya ada manusia Ya udah, lahir di sini tak ayah aja. dan ibu. Ya udah, di sini Itu aja. rasional Ayo. loh. Dia Ya bicara udah, di tentang sini aja. rasionalisme. Ustaz Memalukan Wafi. loh itu. Ustadz Wafi di sini aja. Butuh Di sini tarif aja kalau kalau gitu. tadi. Kita minta turunkan Bapak Jahat sama Demian, Bang Indra diam, Free Thinker diam. Kita hanya perhatikan dua ini berdiskusi. Tuan A dan Ustadz Wafi. Kita Ya silakan, pakai ganti-gantian. ya kau di bawah. Mudah-mudahan kondusif Kau ya. di bawah. Ya, kau di bawah. Enggak, Om Billy, saya- Om Billy, saya saya mute. sedikit aja Om Billy, ya. Saya mute. Om Billy, saya sedikit Oh, ya, aja. Saya yang akan membayar berapapun tarifnya yang Tuan A bilang. Tapi saya juga punya hak untuk pengukurannya yang 3 juta. wajar. Enggak, berapapun dia 3 minta, juta. yang wajar. Kalau misalnya kita mengundang Zakir Naik misalnya ya, kita memberikan tarif wajar, dia sudah punya prestasi. Sementara Tuan A ini harus menunjukkan dulu, kan dia jual diri nih. Berapapun demi Allah saya bayar, asal yang masuk akal. Kalau 3 tidak masuk juta. akal hanya 3 juta aku alasan. ikut. Ada yang berani? 3 juta aku ikut. Aduh, Ada yang berani? Bagaimana Ayo sih? berapa Ada nggak Tuan kalian A berani? sebutkan? Enggak, Tuan A ikut 3 juta, Berapa? tapi aku Diam ikut. dulu, kau diam dulu. Aku demi Allah akan aku bayar, aku kirim langsung, jadi Ya. atau tidak, kabur atau tidak nggak masalah. Cuma sebutkan yang wajar, saya yang bayar. Tuan A iyain, tapi asal aku ikut. Asal si Papa Jahat ikut. Asal si Papa Jahat ikut. Tidak ada Enggak, aku enggak. ikut.
Berdua Tidak ada. aja, berdua Ustadz Najah sama Tuan A. Kalau ada satu, pilih Om Billy sebagai moderator sekaligus Bang timer. Billy, Bapak Om Jahat Billy itu maki sebagai itu. Bapak moderator Jahat dari dan tadi memaki timer. dengan kata kunyuk itu. Turunkan saja. Berapapun Loh, siapa yang ngomong kunyuk? diam dulu, Abi. Aku nggak ada ngomong Berapapun demi kunyuk. Allah akan saya bayar asal yang wajar. Kalau minta 200 juta tentu tidak wajar. Anda belum punya prestasi seperti Dr. Zakir Naik misalnya. Silakan sebutkan asal yang wajar. Kalau tidak wajar, saya jujur saya bilang tidak mampu. Tapi kalau dalam batas kewajaran demi Allah saya yang bayar. Saya kirim bahkan sebelum adanya diskusi ini. Ya udah 3 juta tuh. Nanti saya kirim ke Om Billy. Kalau takut identitasnya, saya kirim ke Om Billy. Saya buktikan bukti transfernya. Tuan A tidak akan takut Ini, asal Ustaz Papa Unggul. Jahat ikut. Ustadz Sekarang Unggul kalian gini, berani apa tidak? Kita kasih aturan begini, Ustadz Unggul ya. Kita kasih aturan begini. Karena yang kita bicarakan, yang kita perdebatkan adalah rasionalisme. Siapa yang paling rasional, itu yang berhak mendapatkan uangnya. Gimana kalau gitu? Ayo. Nggak usah. Sekalipun dia tidak tampil, saya ikhlas. Berapapun dia minta, cuma syarat saya dalam batas kewajaran. Saya bukan miliuner. Kalau 200 juta saya tidak sanggup. Tetapi kalau seandainya batas kewajaran, karena kan ini hanya diskusi level kecil lah, bukan level internasional. Ayo monggo batas Iya, level kewajaran. kecil ini. Saya kirim ke Om Billy sebelum itu terjadi diskusinya. Ya. Jadi nggak usah pakai datanya mana nanti alasan lagi. Saya kirim ke Om Billy. Sebut aja berapa harganya. Oke, langsung tadi mulai saya lelang bilang, harga. tadi saya mengajukan 3 juta. Coba lihat Tuan A kira-kira Loh, kok gimana? kabur? Biar kabur. Kabur. Oh. Udah ya, Om Billy begitu ya. Om Billy begitu ya. Mohon jaringannya maaf. kepental itu. Silakan dilanjutkan lagi. Saya menikmati debatnya. Tapi Islam jangan ditantang ya. Oke, thank you. Om.